Kemarin dia bilang benci semua laki-laki dingin, tapi hari berikutnya dia melancarkan serangan gencar padaku di depan kamera, tidak hanya menempel padaku 25 jam sehari, dan memberitahu semua orang bahwa aku adalah calon suaminya, dan bahkan berbohong bahwa mendaftarkan pernikahan dengannya bisa menambah poin. Namun, semua ini karena aku menggantikan sahabatku untuk memainkan piano di pesta penyambutan mahasiswa baru. Hei, Zhang Feng, malam ini di pesta penyambutan, bisakah kamu menggantikanku bermain piano? Setelah aku kembali, aku akan mentraktirmu makan dan pijat full body. Aku yang awalnya berbaring malas di tempat tidur, tiba-tiba duduk tegak ketika mendengar ini. Ceritakan lebih banyak, apakah kamu kenal Wang Mengyao? Dia adalah lelucon di universitas kita, ketua klub musik itu. Kamu pergi mengiringinya? Aku sedikit ingat, tapi tidak banyak. Katakan dulu lagu apa yang akan dimainkan? Aku tidak akan setuju jika aku tidak bisa. Tenang, kamu pasti bisa. Itu adalah lagu, Daun Gugur, yang kamu tulis. Astaga, kenapa lagu ini? Tapi aku memperingatkanmu, kamu boleh bermain, tapi jangan membongkar identitasku. Anna, siapa yang menyangka dewa lagu misterius di internet, Siu? Ternyata adalah mahasiswa baru di universitas kita. Dengan wajah muram, aku menutup telepon. Lebih baik aku mempelajari partiturnya lagi. Sudah lama aku tidak bermain. Di dalam asrama perempuan, Wang Mengyao mengerutkan kening. Bertanya dengan cemas, Xia Yue, apakah kamu bilang penampilan malam ini, Ye Qiao tidak bisa datang? Benar, tapi dia bilang sudah menemukan seseorang untuk menggantikannya. Jadi kita bisa tenang. Song Xia Yue berkata dengan pelan, sambil sesekali melirik Wang Mengyao. Dia memijat pelipisnya. Terlihat sangat pusing. Lalu di mana orang itu sekarang? Bagaimana dengan latihan? Ye Qiao bilang dia akan muncul sebelum pertunjukan. Suara Song Xia Yue semakin mengecil, tampak menyedihkan. Lagu, Daun Gugur, sangat rumit untuk dimainkan. Wang Mengyao benar-benar tidak percaya bahwa ada orang di Nanda yang bermain lebih baik dari Ye Qiao. Tapi sekarang rencananya berantakan, dia juga ingin bersantai. Xia Yue, main game untuk bersantai? Sangat menyebalkan. Pada saat yang sama, seseorang dengan nama Qiu Ye mengiriminya pesan. Yun, mau main game? Segera, 1 jam kemudian. Aku bersandar di tepi tempat tidur dengan putus asa. 2 kata, gagal, muncul di layar tablet. Aku menutup game. Aku membuka gelembung hijau dan mengetik. Ada apa dengan Yun? Aku merasa kamu sedang tidak fokus hari ini. Begitu kata-kata ini keluar. Wang Mengyao di sisi lain menjadi lebih kesal. Kedua tangannya mengetik dengan kuat di layar, melampiaskan ketidakpuasannya. Dan Song Xia Yue, yang merupakan lubang hitam dalam game, tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Hingga larut malam. Harus bersiap-siap untuk acara malam ini, Wang Mengyao baru berhenti setelah setengah jam. Melihat waktunya sudah hampir tiba, aku membawa perlengkapan yang kupilih dengan cermat dan bergegas ke auditorium sekolah. Namun, di belakang panggung auditorium saat ini, Song Xia Yue hampir mati karena cemas. Kenapa orang yang seharusnya tampil belum datang? Sementara itu, pembawa acara sudah naik ke panggung. Teman-teman, acara utama malam ini adalah lagu yang disiapkan oleh klub musik yang dipimpin oleh Wang Mengyao dari jurusan musik untuk semua orang. Gugur, Wang Mengyao menghela napas, Xia Yue, jika benar-benar tidak bisa, piano harus diganti dengan solo gitarmu. Tiba-tiba, sebuah suara aneh terdengar, sungguh sulit menemukan belakang panggung ini. Apakah kalian dari klub musik? Kulihat seorang pria mengenakan celana pendek, kaos kaki putih, dan tangan di saku seperti preman berjalan masuk. Yang lebih parah, dia memakai topeng di wajahnya. Setelah terkejut, Wang Mengyao sadar kembali. Sudahlah, gunakan kesempatan ini sebaik mungkin, lalu berjalan menuju panggung. Begitu penonton melihat Wang Mengyao muncul, mereka langsung heboh, sorak-sorai memenuhi seluruh tempat. Xia Yue, sangat imut, aku hampir meleleh. Penampilan Song Xia Yue juga menyebabkan keributan di antara penonton. Lihat, ada pemain hebat di belakang. Setelah melihat penampilanku yang unik, penonton juga mulai berdiskusi. Setelah siap, aku perlahan meletakkan tanganku di atas tuts piano. Menekan nada pertama dari intro dan mulai bermain. Suara yang halus, ringan, dan indah terdengar. Wang Mengyao menenangkan diri, mengambil mikrofon, dan suara merdu keluar dari mulutnya. Ada juga kesedihan dan keindahan yang menyayat hati di dalamnya. Saat ini, aku telah membenamkan diri sepenuhnya dalam permainan piano. Ketika nada terakhir piano jatuh, perasaan yang luar biasa muncul. Sangat bagus. Seperti yang diharapkan dari lagu Siu, sangat memikat. Setelah kekaguman, tepuk tangan meriah menyusul. Ketika Wang Mengyao menoleh, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di depan piano. Tiba-tiba dia merasa hatinya kosong, seolah ada sesuatu yang hilang. Di jalan kampus, aku melepas topeng dan menghela napas lega. Untungnya, aku cukup hafal partiturnya, dan aku bisa tampil dengan normal. Setelah penampilan yang lama ditunggu-tunggu, sedikit inspirasi untuk menulis lagu muncul. Aku bergumam.
Sepertinya sudah lama aku tidak merilis lagu baru. Ye Qiao, siapa orang misterius yang kau temukan itu? Hal pertama yang Song Xiayue lakukan setelah kembali ke asrama adalah menelepon Ye Qiao. Wang Mengyao di sebelahnya merebut telepon. Dengan dingin dia bertanya, siapa orang itu? Aku butuh semua informasinya. Kak, aku hanya bisa memberitahumu bahwa dia mahasiswa baru tahun pertama. Dia orang yang canggung bersosialisasi. Aku tidak bisa mengatakan lebih banyak. Wang Mengyao tidak sabar dan langsung menutup telepon. Mereka semua berkata dengan ribut, sungguh, sama saja dengan tidak bertanya. Song Xiayue mengambil telepon dan bertanya dengan bingung. Mengyao, ini pertama kalinya kau tertarik pada seorang pria? Jangan-jangan. Jangan bicara omong kosong. Hanya saja dia sangat memahami lagu-lagu Siu. Permainan pianonya juga sangat bagus. Aku ingin merekrutnya ke klub musik. Oh ya? Gunakan akun media sosial ketua klub musikku dan posting di dinding pengakuan sekolah untuk mengundang orang misterius itu. Untuk menghadiri pesta penyambutan besok, bukankah itu cukup? Setelah mendengar ini, Song Xiayue menutup mulutnya dan tertawa. Jika semua anak laki-laki di sekolah tahu bahwa kau sekarang begitu, tertarik pada orang misterius itu, mereka mungkin akan gila, kan? Aku sudah bilang, aku hanya mengagumi tekniknya, dan jika seorang jenius seperti itu bergabung dengan klub lain, di mana pesta penyambutan besok akan disiapkan? Wang Mengyao hampir tidak memiliki perasaan yang baik terhadap anak laki-laki di sekolah. Setelah kelas siang hari selesai, aku baru saja selesai berkemas dan berjalan keluar kelas. Aku dipanggil oleh teman klubku, Su Chen. Sang Feng, mau ikut bergosip? Kudengar Wang si cantik kampus benar-benar secara pribadi memberikan undangan kepada seorang pria. Apakah kau tidak penasaran siapa pria itu? Aku tidak terlalu ingin pergi. Aku merasa akan ada banyak orang. Karena kecanggunganku dalam bersosialisasi, aku selalu secara tidak sadar menjauhi tempat-tempat ramai. Ayo pergi, Feng Ge. Orang lain tidak datang untuk melihatmu. Aku beritahu sebelumnya, Wang Mengyao sendiri. Ini suara yang familiar. Terdengar dari belakang. Kalau tidak, bagaimana kalian bisa menonton di luar? Seorang pria yang cerah dan ceria. Sedikit tersenyum. Ye Qiao, kau sudah kembali. Aku berseru kaget. Orang inilah yang menjebakku untuk bermain piano untuk si cantik kampus. Dia mengangkat bahunya. Kebetulan aku baru saja menyelesaikan urusanku dan kembali untuk sekalian berpartisipasi. Presiden klub mengadakan pesta pribadi, ayo masuk bersama. Su Chen menatapnya dengan tak berdaya. Kami bukan anggota klub musik, kami tidak menerima undangan dan tidak bisa masuk. Wen Yan, Ye Qiao tertawa. Mudah saja. Aku akan masuk dan bertanya pada presiden klub apakah kalian juga bisa masuk. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju restoran. Song Xiaoyu melihat Ye Qiao masuk dan tidak sabar untuk mengeluh. Ye Qiao, kau kabur. Kau kabur sebelum pertunjukan hampir kau kacaukan. Dia menjelaskan sambil tersenyum. Aduh, bukankah aku pergi mencari teman? Bukankah ini bagus? Tiba-tiba Song Xiaoyu sepertinya memikirkan sesuatu. Bertanya, apakah temanmu datang? Kau lupa bahwa senior sangat sedih karena dia. Wang Mengyao yang berdiri di samping berkata, tidak, aku hanya mengagumi. Ingin merekrutnya ke klub musik. Tiba-tiba, ada suara bising di luar. Lihat cepat, itu orang misterius itu. Aku tidak menyangka dia benar-benar datang. Semua orang membelalakan mata mereka. Aku juga sudah melihat ke suatu arah dan tertegun di tempat ketika melihatnya. Kenapa benar-benar ada orang yang datang? Jika dia yang asli, lalu siapa aku? Mata indah Wang Mengyao berbinar, berjalan menuju orang misterius itu. Suara dingin keluar dari mulutnya. Apakah kau yang bermain piano kemarin? Tiba-tiba, ada seruan lagi dari luar. Tidak mungkin, kenapa ada lagi? Ini akan menjadi tontonan yang bagus. Masih dengan t-shirt putih, celana pendek, dan topeng yang sama. Tidak ada yang berbicara. Mereka saling menatap dengan mesra. Ye Qiao di samping berusaha keras untuk menahan tawanya. Mencubit paha atasnya dengan sekuat tenaga, memikirkan semua hal menyedihkan dalam hidupnya. Apakah menyenangkan bermain seperti ini? Wajah cantik Wang Mengyao menjadi gelap. Suara dinginnya membuat jantung mereka berdebar setengah. Salah satu dari mereka akhirnya tidak tahan. Membungkuk dalam-dalam, Senior Wang, maafkan aku. Aku hanya menyamar. Aku sangat menyukaimu, hanya ingin, aduh. Song Xiaoyu langsung menendangnya. Kenapa kau menyamar? Pesta pribadi yang bagus malah jadi seperti ini. Benar-benar merusak suasana hati. Lalu kau, apakah kau? Wang Mengyao juga melihat ke orang lain, ekspresinya tetap tenang, tanpa perubahan. Seperti gunung es, Ye Qiao di samping akhirnya tidak tahan dan tertawa terbahak-bahak. Coba tebak kenapa temanku memakai topeng? Karena dia antisosial. Hari ini ada begitu banyak orang. Bagaimana mungkin dia datang? Ini sangat menarik. Misterius nomor 2 terungkap setelah itu. Terus-menerus meminta maaf. Maaf, Wang Shimei. Aku juga. Tapi akhirnya masih sama seperti yang sebelumnya.
Wang Mengyao tanpa daya menoleh dan memerintahkan Xiao Li, pergi keluar dan beritahu mereka bahwa tidak ada yang bisa dilihat. Tidak baik jika begitu banyak orang terus mengerumuni. Kak, bisakah aku membawa beberapa teman sekamarku masuk? Ye Qiao menunjuk ke arah Zhang Feng dan yang lainnya di luar pintu. Terserah kamu. Jika kamu bisa menemukan teman yang bisa memainkan Autumn Lea Fest, itu juga akan menjadi kontribusimu. Wang Mengyao berkata dengan ringan. Ye Qiao tersenyum dan mengangguk. Mendorong pintu dan berjalan keluar, berkata kepada beberapa orang, masuklah. Wang tertawa dan memberikan izin khusus. Bagus, Kak Qiao memang yang terbaik. Latar belakangnya sangat kuat. Su Chen memuji Ye Qiao habis-habisan. Tapi aku mundur setengah langkah. Awalnya aku hanya ditarik secara paksa untuk ikut menonton. Aku tidak ingin berpartisipasi dalam kegiatan yang berantakan. Ye Qiao berjalan ke sisiku. Berbisik, tadi aku tidak sengaja mengungkap kepribadianmu yang antisosial. Jika kamu melarikan diri. Jika kamu melarikan diri, apa yang akan terjadi? Aku bertanya ragu-ragu. Kamu adalah temanku. Jika mereka melihatmu begitu antisosial, mereka secara alami akan mencurigaimu. Jika mereka menyelidikinya dengan cermat saat itu, entitasmu sebagai Xiu akan terungkap. Oke, jangan katakan apa-apa lagi. Bukankah tidak apa-apa jika aku masuk bersamamu? Aku mengikuti masuk dengan ekspresi putus asa. Aku langsung mencari sudut kecil untuk duduk, agar tidak melepas masker. Aku bahkan tidak makan apapun. Sekarang aku hanya punya satu pikiran di benakku. Jangan datang mencariku. Ye Qiao, beritahu aku siapa temanmu itu. Wang Mengyao memegangi dahinya. Berkata tanpa daya. Begitu dia membuka mulutnya, dia melihatku menatapnya dengan tajam di samping. Tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Aku sudah berjanji padanya untuk merahasiakannya, barulah dia bersedia tampil. Wang Mengyao melihat bahwa benar-benar tidak ada cara. Terpaksa untuk sementara waktu menghentikan niatnya untuk terus bertanya. Aku di sudut merasa sangat bosan. Untungnya, aku membuka akun video pendek Xiu dan memproses beberapa pesan. Kemudian aku membuka kotak obrolan El Pao Pao dan M Yuyun. Ding dong. Ponsel WNG Mengyao berdering sekali. Dia meliriknya, Xiaoyu. Kie bertanya apakah aku mau bermain game. Apa kamu mau bermain? Oh iya, Mengyao, tipe laki-laki seperti apa Kie itu? Dia tiba-tiba bertanya kepada WNG Mengyao. Agak penasaran. Entahlah, hanya merasa dia jago bermain game. Dia menjawab tanpa berkedip, oke, biar kupikirkan caranya. Cari tahu informasinya. Song Xiaoyu berpikir sejenak, matanya tiba-tiba menyipit membentuk bulan sabit. WNG Mengyao mendekat, memperingatkan, jangan macam-macam. Aku tahu, aku hanya bercanda. Song Xiaoyu tidak peduli. Dia melambaikan tangannya. Kemudian, WNG Mengyao menunjuk ke arah sudut. Ayo kita bermain di sana, tidak akan mengganggu pertemuan mereka. Saat ini aku sedang menonton video. Sama sekali tidak menyadari bahwa mereka berdua duduk di belakangku. Melihat M Yuyun online, aku langsung menariknya ke dalam ruangan. 20 menit kemudian, situasi permainan menjadi sangat panas. Pertempuran tim yang penting pecah, tetapi aku sudah tidak memiliki waktu luang untuk mengetik perintah. Dengan terpaksa, aku langsung menggunakan input suara. Berteriak, M Yuyun, cepat ikut tim, tambahkan damage. Ini tidak bisa menang. WNG Mengyao dan Song Xiaoyu di meja belakang, tubuh mereka berdua tersentak. Melewatkan waktu terbaik untuk bergabung dengan tim. Kata-kata, kegagalan besar, juga muncul di layar. WNG Mengyao tidak peduli dengan menang atau kalah. Dia mengamati dengan wajah terkejut, laki-laki di meja depan. Aku dengan kesal membuka El Pao Pao, jari-jari mengetuk layar. Bersamaan dengan itu, WNG Mengyao menerima sebuah pesan. Kemungkinan besar dia. Song Xiaoyu menunjukkan senyum jahat. Dengan paksa menarik WNG Mengyao, dan berjalan ke arah ZHNG FNG sedang kesal. Aku tiba-tiba menyadari ada orang yang mendekat, tanpa sadar mengangkat kepala. Setelah melihat dengan jelas siapa yang datang. Aku segera berdiri. Kemudian buru-buru berkata, halo, para senior. Ada apa? Kenapa mereka berdua datang mencariku? Apakah mereka menemukan sesuatu? Song Xiaoyu menunjukkan senyum nakal. Bukankah Qiu Ye bilang kamu yang menggendongnya? Kenapa masih kalah? Apa itu Qiu Ye? Aku tidak tahu. Pasif Shekong langsung aktif. Seluruh perkataanku jadi gagap. Song Xiaoyu mengambil ponsel Wang Mengyao. Dia mengetuk beberapa kali di layar. Detik berikutnya, sebuah notifikasi muncul di ponselku. Permintaan panggilan video. Itu dari M Yuyun. Jangan menakutinya. Suara dingin Wang Mengyao terdengar. Lalu, dia berbicara kepada Zhang Feng. Halo, Qiu Ye. Namaku Wang Mengyao, yaitu teman game M Yuyun. Halo, senior. Namaku Zhang Feng, yaitu Qiu Ye. Sekarang, aku hanya punya satu pikiran, yaitu ingin segera pergi. Namun, Song Xiaoyu, yang penuh dengan ide buruk, mulai berulah lagi.
Kenapa adik kelas memakai masker? Apakah dia fobia sosial? Mendengar kata fobia sosial, rasanya seperti aku menyalakan sakelar. Aku menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba melepas maskernya. Tidak, tidak. Song Xiayue tertawa kecil karena tujuannya tercapai. Adik kelas ini lumayan tampan. Sudah punya pacar, menyadari telah terjebak. Aku akhirnya memutuskan untuk segera memakai masker dan melangkah keluar pintu. Sementara itu, Wang Mengyao di samping tidak peduli sama sekali. Dia malah berpikir dalam hati. Fobia sosial, Ye Qiao mengenalnya. Sekarang ada dua petunjuk. Kalau kita menjebak Ye Qiao, kita akan tahu. Song Xiayue berjalan ke sisi Ye Qiao. Berpura-pura sombong dan mengeluh. Ye Qiao. Sekarang aku tahu, ternyata bala bantuan yang kamu cari sebelumnya adalah Zhang Feng. Mendengar itu, dia tertegun. Baiklah. Dia memang temanku itu. Kenapa dia memberitahumu sendiri? Sudut bibir Song Xiayue sedikit terangkat. Dia mengeluarkan ponsel yang sedang merekam. Terima kasih banyak. Dengan ini, Yao Yao bisa menentukan targetnya dengan jelas. Baru saat itulah Ye Qiao menyadari bahwa dia telah terjebak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah tua dalam hatinya. Zhang Feng, aku minta maaf padamu. Sepanjang sore, aku linglung. Tidak kusangka teman game online yang bermain selama liburan musim panas. Ternyata adalah Wang Mengyao. Setelah kelas, aku berjalan-jalan di kampus dengan linglung. Sebuah suara lembut dan merdu datang dari belakang. Zhang Feng. Wang Mengyao, mengenakan gaun putih panjang, berdiri tidak jauh menatapnya. Kak Wang Sue. Ada apa? Aku merasa gugup. Aku mulai gagap lagi. Jalan, aku traktir makan. Xiayue ada urusan mendadak. Tempat sudah dipesan, sayang kalau hanya aku yang pergi. Aku? Agak sulit dipercaya. Bahkan jika Song Xiayue berhalangan, tetap saja tidak mungkin giliranku. Anggap saja ini sebagai ucapan terima kasih karena sudah bermain game begitu lama denganku. Dia berpikir sejenak. Dia menemukan alasan seperti itu. Kalau begitu, merepotkan Kak Sue saja. Terima kasih. Namun, setelah kami berjalan keluar gerbang sekolah, Wang Mengyao tiba-tiba bertanya, Zhang Feng, orang misterius yang mengiringiku hari itu kamu, kan? Bukan. Kak Sue bercanda saja. Aku menggelengkan kepala dengan sekuat tenaga. Aku percaya selama aku keras kepala. Aku bisa membodohi siapa saja. Wang Mengyao mengeluarkan ponselnya dan membuka file audio. Di dalamnya terdengar suara Ye Qiao yang tak berdaya. Sungguh bukan aku. Mana bisa aku bermain piano? Ye Qiao mencariku. Aku tidak punya pilihan selain mencari orang lain. Karena dia dari luar sekolah, jadi aku menyuruhnya datang memakai topeng. Baiklah, jika kamu bisa mengundangnya untuk memeriahkan acara rekrutmen klub besok, aku akan percaya padamu. Aku menghitung dengan panik di dalam hati. Aku berkata dengan tegas, oke, tidak masalah. Mendengar itu, Wang Mengyao menyimpan ponselnya dan berkata dengan nada ringan. Kalau begitu, apakah kamu pernah mendengar tentang Xiu? Mendengar kedua kata itu, sarafku langsung menegang. Pernah dengar. Sejujurnya, terlepas dari apakah orang misterius itu adalah kamu atau bukan, aku ingin kamu datang ke klub musik karena aku merasa suaramu mirip dengannya. Wang kembali ke penampilannya yang dingin seperti biasanya. Keduanya duduk berhadap-hadapan. Matanya yang berair menatap Zhang Feng dan bertanya, mau minum? Aku dengan tegas menjawab, sedikit saja. Menambah keberanian juga bagus, tidak bisa terus-menerus gagap saat berbicara dengan Kak Sue. Pada saat yang sama, di asrama pria, Song Xiayue sedikit frustrasi. Sambil menggaruk kepala, Yao Yao, kamu lari kemana? Kenapa langsung menghilang setelah kelas selesai? Sementara Wang Mengyao bersama Zhang Feng mencoba hotpot yang pedas. Sambil mengobrol, Kak Sue, kamu tidak apa-apa? Aku melihat Wang Mengyao yang wajahnya sedikit merah setelah minum sebotol bir dan bertanya dengan ragu. Tidak apa-apa, jawabnya dengan berusaha menekankan setiap kata, tetapi tubuhnya tidak menurutinya. Seluruhnya terlihat semakin merah, sama sekali tidak terlihat baik-baik saja, Kak Sue. Kalau tidak kuat, jangan minum lagi. Tapi harus kuakui, Kak Sue yang sedikit mabuk benar-benar sangat cantik. Siapa bilang aku tidak kuat? Aku masih bisa minum. Wang Mengyao tiba-tiba menatapku tajam. Lalu membuka botol bir kedua. Mau tak mau, aku harus menemaninya minum. Dalam hati berpikir, jika ini terus berlanjut, yang paling sial adalah, mungkin kamu. Setelah 4 gelas, Wang Mengyao menopang pipinya dengan satu tangan. Matanya menyipit, rona merah memenuhi wajahnya. Sepertinya dia benar-benar sudah mabuk. Melihat sudah cukup makan, aku bertanya, Kak Sue, bagaimana perasaanmu? Sebaiknya kita pulang dulu. Tidak apa-apa, dia berusaha keras. Perlahan mengucapkan dua kata itu, lalu langsung ambruk dan tertidur di meja. Tanpa sengaja menjatuhkan bir yang terbuka. Bir langsung tumpah, membasahi gaun putih bersih yang dipakainya. Aku dengan lembut membantunya berdiri.
dengan tegas melepas jaket dan menyampirkannya di tubuhnya. Tidak, tidak perlu. Merepotkanmu, gumam Wang Mengyao tidak jelas di telingaku. Masih membawa sedikit aroma alkohol. Kak Sui, kamu sudah seperti ini. Masih bilang tidak merepotkanku. Sambil memapah Wang Mengyao keluar, aku memesan taksi. Di dalam taksi, aku meminta ID hijau Song Xiayue dari E Kiao. Di dalam mobil, aku meminta akun media sosial Song Xiayue dari E Kiao. Menjelaskan situasinya secara singkat pada orang itu. Apa? Mabuk? Apa yang terjadi? Di mana? Kalian pergi berkencan? Cepat ceritakan detailnya. Bahkan dari balik layar aku bisa merasakan api gosip membara. Tapi aku tidak punya waktu untuk bercanda. Sopir menghentikan mobil dan berkata tidak bisa masuk lebih jauh. Hanya bisa sampai sini. Setelah turun dari mobil, aku memapah Wang Mengyao. Menuju bangku panjang. Siu, dia tiba-tiba ambruk. Membuatku terkejut. Aku kira ketahuan. Aku menoleh padanya. Kak Sui yang menyipitkan matanya sedikit mirip putri tidur di dongeng. Cantik sekali. Kira-kira Song Xiayue sudah keluar. Aku diam-diam bersembunyi di samping. Kalau difoto oleh siswa sekolah, aku akan ditembak mati. Setelah beberapa saat, Song Xiayue yang mengenakan piyama berlari kecil keluar. Dengan marah memapah Wang Mengyao. Perlahan kembali ke kampus. Melihat itu, aku kembali ke bangku. Menelpon kakakku di lembaga pelatihan musik. Memintanya untuk mencarikan seseorang untukku. Keesokan harinya, Wang Mengyao baru saja membuka matanya yang sayu. Yang pertama dilihatnya adalah senyum maut Song Xiayue. Tidurnya nyenyak ya? Dia mengeluarkan suara menyeramkan dan meregangkan tubuh di tempat tidur. Aku ingat tadi malam. Wang Mengyao berpikir, dia tiba-tiba duduk dari tempat tidur. Teringat. Song Xiayue tertawa dan berkata, untungnya ada adik kelas Qiuye, kalau tidak bagaimana kamu bisa tidur di ranjang asrama. Tapi omong-omong, Yao, kenapa kamu meninggalkanku dan pergi berkencan dengan adik kelas Qiuye? Dia menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hanya ingin mengujinya. Berpikir untuk membuatnya mabuk. Bagaimanapun, kejujuran keluar setelah minum. Kamu yakin? Mata besar Song Xiayue menatapnya dengan tajam. Wang Mengyao merasa tidak nyaman ditatap. Akhirnya menghela nafas. Baiklah, aku hanya merasa suaranya agak mirip Siu. Dan juga sudah lama bermain game bersama, kan? Tidak aneh kalau ada sedikit perasaan suka, kan? Benarkah hanya sedikit perasaan suka? Song Xiayue tiba-tiba teringat sesuatu, mendorong Wang Mengyao yang masih duduk di tempat tidur. Cepat mandi sana. Siang ini ada rekrutmen klub. Aku baru saja sampai di kelas dan menerima pesan dari Zhao Chuan yang kucari dari kakakku kemarin. Kemudian, aku memberitahunya semua penyebab dan akibatnya. Setelah bertemu dengan Zhao Chuan pada sore hari, kami berdua berjalan menuju tempat rekrutmen klub musik. Wang Mengyao, yang duduk di kursi di kejauhan, mengenaliku di antara kerumunan yang memakai masker. Kemudian dia berdiri dan melambai ke arah sini. Kak Sui, aku datang. Jaket ungu yang dia kenakan hari ini membuatku teringat lirik lagu seorang penyanyi. Ungu memang sangat berirama. Apakah orang misterius yang menemaniku hari itu datang? Wang Mengyao berbicara dengan tenang. Aku perlahan mengangguk, dan kemudian suara ciuman yang menyenangkan keluar. Tidak ada gunanya berbicara lebih banyak. Mainkan lagu dengan keyboard elektrik. Zhao Chuan ragu sejenak dan duduk di depan keyboard elektrik. Saat jari-jarinya menekan, ritme yang ceria keluar dari keyboard elektrik. Lihat, siapa yang memakai masker itu? Entahlah, sepertinya aku belum pernah melihatnya. Tapi Kak Sui sepertinya mengenalnya. Mendengar seseorang membicarakanku, aku merasa ada yang tidak beres dan perlahan bergerak keluar dari kerumunan. Saat semua orang masih asyik dengan musik yang indah, aku langsung menyelinap keluar dari kerumunan. Aku baru saja kembali ke asrama. Wang Mengyao mengirim pesan. Pergi? Sudah memutuskan untuk bergabung dengan klub musik? Aku pergi. Gelembung hijau lelucon. Kamu sudah kembali. Su Chen tidak tahu kapan dia akan kembali. Dia berdiri di belakangku. Ini adalah teman online yang bermain game bersama sebelumnya. Saat itu, aku tidak tahu bahwa dia adalah Kak Sui. Aku memilih untuk mengatakan yang sebenarnya padanya. Kak Feng, apa yang dikatakan Wang Mengyao padamu? Su Chen buru-buru mendesakku. Api gosip di matanya berkobar. Tidak ada apa-apa. Kak Sui bertanya apakah aku ingin bergabung dengan klub musik. Kata-kata. Su Chen bahkan lebih terkejut. Aku tidak menyangka. Kak Feng, kamu juga memiliki pencapaian di bidang musik. Tidak, aku tidak tahu apa-apa. Aku berbohong tanpa rasa malu. Bukan begitu, Kak Feng. Jika bukan karena orang misterius itu muncul sore itu, aku akan mengira dia menyukaimu. Su Chen berkata dengan emosi. Apa maksudnya? Aku dengan cepat menangkap poin pentingnya. Apakah dia bertanya padamu, Kak Feng? Apakah kamu tidak melihat dinding pengakuan? Setelah berbicara, dia segera membuka ponselnya. Hal pertama yang menarik perhatianku adalah kata-kata, Wang Xiaohua mengundang Xin untuk berkencan untuk pertama kalinya. Gambar di bawahnya adalah foto Wang Mengyao dan Zhao Chuan di restoran. Kak Feng terpukul. Tidak apa-apa.
Sedih itu normal. Bukan hanya kamu yang menyukai Wang Xiaohua. Mereka juga sama sepertimu. Omong kosong apa yang kamu katakan? Pergi, pergi, biarkan aku tenang sebentar. Perasaan jengkel yang tak dapat dijelaskan melonjak ke hatiku. Lihat, kau terburu-buru lagi. Celaka, kau sudah benar-benar jatuh cinta. Menjilat satu orang sepertimu adalah menjilat seperti anjing. Menjilat 100 orang sepertimu sama dengan serigala perang. Santai saja. Tengah malam, aku berguling-guling di tempat tidur dan tidak bisa tidur. Obrolan grup klub musik sedang membahas apakah akan mengadakan pesta penyambutan untuk anggota baru besok. Meskipun aku sudah setuju untuk bergabung dengan klub musik. Tetapi setiap kali aku memikirkan foto itu di internet, hatiku dipenuhi keraguan. Apakah aku menggali lubang untuk diriku sendiri? Jelas, seharusnya aku yang ada di foto itu. Keesokan harinya, akhir pekan, sepanjang pagi aku tinggal di asrama menulis lagu. Tetapi sampai pukul 1 siang, aku belum menulis sesuatu yang layak. Untungnya, aku keluar dari asrama. Sesuai informasi di grup, aku datang ke ruang latihan klub musik, mencoba mencari inspirasi di sini. Saat tanganku perlahan bergerak di atas tuts piano, suara piano yang sedih dan utuh bergema di ruang latihan, seperti cinta yang sulit dilepaskan. Kamu bisa bermain piano. Sebuah suara wanita yang lembut dan tenang terdengar pelan. Melodi penyesalan dan kesedihan terhenti tiba-tiba. Aku hanya duduk diam di depan piano dan bergumam pelan, tanpa menoleh ke belakang. Kamulah yang mengiringiku hari itu. Wang Mengiao berkata dengan tenang. Tetapi aku masih tidak berbalik. Tetapi kamu suka bertanya. Seharusnya tidak mencari orang untuk menipuku. Zhao Chuan adalah senior di sebuah lembaga pelatihan musik sebelumnya. Mendengar itu, hatiku tiba-tiba berdenyut. Lalu, kamu. Wang Mengiao memotong perkataanku. Aku tahu apa yang ingin kau tanyakan. Semua yang ada di internet hanyalah rumor. Setelah mendengar itu, aku berdiri dari tempat dudukku dan perlahan berjalan menuju pintu. Kak, aku ada urusan, aku pergi dulu. Iya, gigit dia. Song Xiayue, yang bersembunyi di samping, melompat keluar. Tidakkah kau melihat adik kelas sangat sedih? Tidak bisakah kau melihat bahwa dia menyukaimu? Mendengar rumor tentangmu, dia sangat kehilangan semangat. Cepat hibur dia. Wang Mengiao terdiam. Setelah sekian lama, dia baru membuka mulutnya. Tetapi aku tidak tahu. Perasaan apa yang kumiliki padanya? Apakah itu juga Siu? Bukannya aku ingin mengkritikmu. Sungguh, Song Xiayue mulai menggurui. Bahkan jika kau sangat mencintainya, apakah dia akan tahu? Kau bahkan tidak tahu seperti apa rupanya. Jangan menunggu sampai kehilangan untuk menghargai. Orang seperti adik kelas tidak akan kekurangan gadis yang menyukainya. Wang Mengiao terdiam untuk waktu yang lama. Sahabatnya yang baik, mengungkap apa yang dia pikirkan dan khawatirkan. Semua kebingungannya terungkap. Dia memang menyukai Siu, setiap kali mendengarkan lagu-lagunya. Dia menepuk dadanya, berjanji begitu kembali ke asrama, dia akan berbaring di tempat tidur. Menyembunyikan wajahnya di bantal. Sialan, Zhao Chuan ini. Dia bahkan tidak mengatakan apa-apa padaku, aku hampir mati tadi, tapi kesalahpahaman dengan senior. Telah diselesaikan, hubungan juga sedikit membaik, suasana hati juga jauh lebih baik. Akhir pekan berlalu, postingan yang kurang populer di dinding pengakuan sekolah. Saat Wang Mengiao secara pribadi mengklarifikasi, popularitasnya perlahan menurun, mengakhiri hari belajarku. Aku kembali ke asrama dengan lelah, baru saja berbaring ketika aku menerima pesan dari senior. Apakah kamu sudah makan? Su Chen tiba-tiba bertanya dengan senyum jahat, apakah kamu akan pergi? Berkencan dengan Dewi Wang, tubuhku tiba-tiba tersentak, wajahku menjadi kaku. Tentu saja tidak, aku pergi mengambil paket. Oke, jangan berpura-pura, dia mengesampingkan senyumnya, dengan serius berkata. Pengge, apakah kamu percaya padaku? Jika kamu percaya padaku, aku akan turun tangan secara pribadi. Pasti akan mendapatkannya. Benarkah, kamu sendiri tidak punya pacar? Bagaimana aku bisa percaya padamu? Sejujurnya, aku masih tidak yakin. Sungguh? Su Chen menepuk dadanya. Lagi pula, mengapa kamu begitu yakin aku tidak punya pacar? Haruskah seseorang harus dari Nanda? Melihat auranya yang tajam, aku langsung terkejut. Lalu apa yang harus aku lakukan? Nanti kamu pakai headset Bluetooth dan meneleponku. Aku akan mengarahkannya padamu, lakukan seperti yang aku katakan pasti benar. Memang, orang yang terlibat dalam situasi itu bingung, pengamat melihat dengan jelas. Saat sendirian dengan senior. Aku gagap, otakku bahkan tidak berfungsi. Baiklah, aku akan mempercayaimu sekali. Kemudian aku mengulurkan tangan, Su Chen juga mengulurkan tangan. Pasti akan mendapatkannya. Keduanya mengangguk dengan berat. 10 menit kemudian. Bersembunyi di kegelapan, Su Chen melihat Wang Mengiao di pinggir jalan dan mengarahkan. Fengge, langsung saja, jangan panik. Puji dulu penampilannya, dengarkan dulu apa yang dia katakan. Berdiri di persimpangan jalan menghadapnya, melambai pada Wang Mengiao, dan dia mengangguk kecil sebagai balasannya. Tapi saat jarak semakin dekat,
Aku tiba-tiba merasa gugup. Senior, kamu terlihat sangat artistik hari ini. Aku memaksakan senyum, meskipun sedikit gagap, tapi untungnya aku berhasil mengatakannya. Yao Yao, balas saja. Benarkah? Apa kamu suka? Jangan takut malu, lemparkan kembali pertanyaannya padanya. Kendalikan inisiatif. Benarkah? Apa kamu suka? Wang Mengyao sedikit malu-malu. Tatapan matanya tanpa sadar beralih ke tempat lain, tidak berani menatap matanya secara langsung. Su Chen menarik napas dalam-dalam. Sepertinya lawannya juga pemain tingkat tinggi. Pengge, dengan kamu berbicara seperti ini. Karena dia senior, tidak ada yang tidak suka wanita berpakaian artistik, kan? Aku hanya merasa otakku kekurangan oksigen, tapi aku hanya bisa melakukan apa yang dikatakan penasihatku. Karena dia senior. Tidak mungkin ada yang tidak suka, kan? Apakah dia masih junior? Sepertinya aku harus mengeluarkan kemampuanku sebagai senior untuk menghadapi semua perubahan. Yao Yao, kembalikan pakaian itu padanya. Song Xiayue mengarahkan. Dia menerima informasi, lalu menyerahkan tas di tangannya. Ini pakaian untukmu. Su Chen mengerutkan kening. Taktik yang bagus. Terima pakaiannya dengan normal saja, lalu arahkan dia ke restoran. Jangan hanya berdiri di sini. Jadi, aku menerima pakaian itu dan berkata, mari kita pergi makan dulu. Yao Yao, kamu juga harus sedikit sadar. Jangan hanya menunggu aku yang bicara. Ambil kesempatan yang diberikan, cepat setujui. Dia menerima sinyal. Berbicara dengan tenang, ayo pergi. Kemudian, di bawah pimpinan Wang Mengyao. Keduanya berjalan santai menuju restoran yang sudah dipesan. Setelah tiba di restoran, keduanya duduk dan memastikan bahwa penasihat masing-masing sudah tiba. Baru kemudian babak baru permainan dimulai. Satu-satunya hal yang tidak masuk akal adalah penasihat kedua belah pihak. Berada di titik buta pandang satu sama lain, sebuah pola yang halus. Ngomong-ngomong, Pengge, apakah kamu tahu etiket dasar makan di restoran barat? Jika sulit, minumlah sedikit air dan berinisiatiflah untuk mencari topik obrolan. Jangan hanya makan. Setelah berpikir sejenak, aku bertanya. Sue Jie, apakah kamu sangat menyukai lagu-lagu Siu? Wang Mengyao menjawab dengan tegas. Mengangguk, bahkan penasihatnya belum memberi arahan. Dia sudah menanggapi. Begitu mereka berdua berbicara tentang musik, ada lebih banyak topik untuk dibicarakan. Para penasihat dari kedua belah pihak, mereka mengobrol dengan cukup akrab dan tidak menyela. Tidak lama kemudian, pelayan membawakan hidangan. Sue Jie. Minum anggur? Aku bertanya. Setujui dia. Tidak takut mabuk, aku ada di sisi Song Xiayue. Sambil mengunyah steak di mulutnya, dia buru-buru memberi perintah, minumlah sedikit. Wajah Wang Mengyao kembali normal dan berkata dengan tenang, Pengge. Bercanda dengan tepat dapat meningkatkan hubungan. Su Chen tiba-tiba memberi perintah. Aku mengerti maksudnya, lalu tersenyum dan bercanda. Sue Jie harus memperhatikan asupannya, jangan mabuk, dan dia menggunakan mata indahnya. Melotot ke arah Zhang Feng. Kenapa anak ini masih membawa peringatan terakhir untuk diungkit? Mendengar ini, suasana hatiku yang awalnya lebih santai menjadi tegang lagi. Namun, aku tetap melakukannya. Aku perlahan mengangkat gelas anggur dan tertawa kecil. Anggur yang indah dan wanita cantik dinikmati bersama. Betapa indahnya waktu. Sue Jie, aku bersulang untukmu dengan gelas ini. Tidak benar. Bagaimana bisa adik kelas palsu mengatakan hal seperti itu? Ini sangat tidak benar. Song Xiayue tiba-tiba mengerutkan kening dan mulai berpikir. Kemudian, dia mendapat ide cemerlang. Aku tahu. Adik kelas pasti juga punya penasihat. Kamu bebas berekspresi dulu. Aku akan menghancurkan markas komando adik kelas. Setelah Wang Mengyao menerima perintah. Dia juga mengangkat gelas anggurnya. Saat melihatnya, penasihat tersenyum. Wang Mengyao melihat Zhang Feng. Mengerutkan kening dan berbicara pelan. Ada apa? Hahaha, tidak apa-apa. Aku menggaruk kepala. Menjawab dengan tergagap, tanpa penasihat, aku benar-benar panik sekarang. Wang Mengyao menopang pipinya dengan satu tangan, menatap lawan bicaranya. Melihat adik kelas seperti ini, penasihatnya pasti sudah padam. Di sisi lain, Su Chen menelan ludah melihat banyaknya hidangan barat mahal di depannya. Fengge, maafkan aku. Mereka benar-benar memberiku terlalu banyak. 10 menit kemudian, setelah keduanya hampir selesai makan, Wang Mengyao menyeka sudut mulutnya dengan tisu. Hari sudah larut, ayo kita kembali. Meskipun aku sedikit enggan. Namun, aku tetap berbicara, terima kasih atas jamuan makanannya, Kak. Dalam perjalanan pulang, Wang Mengyao tiba-tiba berhenti di depan sebuah arcade. Zhang Feng, apakah kamu mau boneka? Mengatakan itu, dia masuk dan menukar uang game. Memasukkannya ke mesin capit boneka. Tetapi beberapa kali, tepat ketika akan keluar, cakar itu terlepas. Kak, bagaimana kalau aku coba? Aku mencoba bertanya. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir dia akan meninju. Mesin capit boneka sampai hancur. 5 menit kemudian,
Pemilik toko berjalan dengan wajah muram. Anak muda, aku berikan gratis, jangan main lagi. Nanti, pacarmu tidak bisa membawanya. Baiklah, baiklah. Aku dengan canggung menggaruk kepala. Begitu perasaannya datang, aku tidak bisa berhenti. Kemudian, aku memasukkan boneka yang kudapatkan ke dalam tas, membawa tas penuh boneka itu. Memberikannya kepada Wang Mengyao. Panen hari ini sangat banyak ya, Kak. Ini semua untukmu. Awalnya aku ingin mengambil boneka untuk diberikan padamu, jawabnya dengan sedikit malu. Aku tersenyum dan mengangkat seekor bebek kuning kecil. Ini yang diambil sendiri oleh Kak. Aku sudah cukup dengan ini. Lihat, tanpa campur tangan kita, mereka juga bergaul dengan baik. Song Xiayue bersandar di tiang lampu jalan yang jauh. Memandang dari jauh sosok keduanya. Su Chen dengan patuh berjongkok di tanah, seperti pengikut kecil Song Xiayue. Ayo pergi, Qin Sheng. Kalau tidak segera kembali, kita akan dikirim untuk dimengerti. Setelah 2 kali percobaan ini, Wang Mengyao tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya sedikit menyukai adik kelas ini. 1 minggu berlalu lagi. Siang itu, tepat setelah kelas selesai, nada notifikasi gelembung hijau berbunyi. Aku kira itu pesan dari Kak Wang. Setelah kubuka, ternyata dari Kak Song Xiayue. Adik kelas, akhir pekan ini Yao Yao ulang tahun. Kami mengadakan pesta. Kamu datang? Aku tertegun sejenak. Aku buru-buru mengetik di layar, tentu saja aku datang. Ngomong-ngomong, Kak Song, hadiah seperti apa yang disukai Kak Wang? Biar kamu saja yang memilih. Kita sudah jalan 2 kali, masa kamu belum tahu apa yang dia suka? Setelah berpikir sejenak, sebuah jawaban tiba-tiba muncul di benakku. Kak 11 Yu sepertinya sangat suka mendengarkan lagunya sendiri. Kemudian, aku menelepon kakakku. Kak, apakah kamu masih punya itu? Rekaman vinil yang dulu pernah kurilis? Simpan satu untukku. Aku mau memberikannya pada seseorang. Memberikannya pada siapa? Laki-laki atau perempuan? Kakakku tiba-tiba bergosip. Dengan nada penuh harap. Hanya teman saja. Aku ada urusan, ku tutup dulu. Aku menjawab dengan tergesa-gesa dan langsung menutup telepon. Akhir pekan, aku menerima paket itu. Di luar kotak hadiah, aku menuliskan tanda tangan dengan gaya yang anggun dan berangkat menuju restoran tempat kami bertemu sebelumnya. Pesta perayaan kemenangan diadakan tempo hari. Kupikir karena kakak senior begitu populer, akan ada banyak orang yang datang. Tak disangka, termasuk aku, hanya ada 6 orang. Kak Wang tersenyum tipis menatapku. Halo. Zhang Feng. Senyumnya menusuk hatiku. Aku segera menyapa. Halo, Kak Wang. Selamat ulang tahun. Setelah mengatakan itu, aku langsung menyerahkan hadiah yang kubawa di tangan kepadanya. Terima kasih. Wang Mengyao menerimanya dengan senyum di wajah, tetapi tidak membukanya langsung. 3 orang selain Song Xiayue terdiam melihat pemandangan ini. Sejujurnya, ini pertama kalinya mereka melihat ketua klub. Begitu ramah pada orang lain. Song Xiayue di sampingnya berjalan mendekat dengan santai. Mengambil hadiah dari tangan Wang Mengyao. Yao Yao, biar kulihat apa yang diberikan adik kelas padamu. Ekspresi Wang Mengyao berubah. Dia baru saja akan mengatakan. Jangan melihat hadiah orang lain di depan umum, ketika dia mendengar seruan Song Xiayue. Wah, cepat lihat, cepat lihat. Ketika Wang Mengyao melihat rekaman yang dipegang di tangannya. Dia benar-benar terpana. Ternyata itu adalah piringan hitam siu. Tunggu. Ada tanda tangan juga. Terima kasih. Ini pasti sangat berharga. Dia bahkan sedikit terharu. Kalau senior suka, aku senang, jawabku dengan bodoh sambil tersenyum. Jawabku dengan rendah hati. Dia senang sekali, lalu dengan hati-hati menyimpan kotak itu. Piringan hitam itu. Terima kasih banyak, Zhang Feng. Pesta dimulai. Aku duduk di kursi samping, makan camilan. Melihat Wang Mengyao dan 3 gadis dari klub musik bernyanyi bersama. Setelah beberapa saat, Wang Mengyao yang sedang bernyanyi menghampiriku, menyodorkan mikrofon ke arahku. Zhang Feng, nyanyikan sebuah lagu. Aku ingin mendengarnya. Meskipun aku secara tidak sadar ingin menolak. Tapi bagaimanapun juga ini adalah ulang tahun senior, jadi aku dengan hati-hati mencoba berkata, kalau begitu aku nyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk senior. Bagaimana? Boleh saja? Wang Mengyao tersenyum. Menyerahkan mikrofon kepadaku. Aku berdeham, tidak menggunakan teknik yang biasa kupakai dalam lagu. Mengubah gaya dan mulai menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Di bawah, selain Wang Mengyao, semua orang diam-diam menyadari bahwa harus dikatakan, suara adik tingkat itu memang mirip dengan Siu. Sementara Wang Mengyao hanya menatapnya dengan lembut, matanya seolah dipenuhi bintang. Terima kasih. Zhang Feng. Setelah selesai bernyanyi, Song Xiayue menarik Wang Mengyao. Dan 3 senior klub musik lainnya. Entah sedang membicarakan apa, mereka tertawa dan bercanda. Aku sebagai satu-satunya laki-laki di sini merasa sedikit canggung, jadi aku hanya bisa duduk di samping. Membuka ponsel. Entah sudah berapa lama, Song Xiayue tiba-tiba berteriak ke arahku.
Adik tingkat, cepat turun ambil kue. Oke. Aku tidak banyak bertanya, meletakkan ponsel di atas meja tanpa menguncinya, lalu bangkit dan turun untuk mengambil kue. Melihatku pergi, seringai jahat Song Xiayue itu muncul lagi di wajahnya. Mengambil ponselku. Sudah sepakat, dari 20 video yang disukai. Jika lebih dari 8 adalah wanita cantik, urusan internal minggu ini menjadi tugasmu. Sementara Wang Mengyao terlihat ragu. Apakah ini benar-benar baik? Bukankah ini sedikit tidak etis? Aish. Anggap saja dia pacar masa depannya, periksa ponselnya lebih awal untuknya. Xiaoya. Kalian cepat pergi dan lihat-lihat, mereka bertiga mengangguk dan kemudian pergi ke tangga untuk berjaga-jaga. Memberi Song Xiayue tanda oke yang besar, tetapi ketika mereka berdua mengklik beranda pribadi, mereka langsung membeku. Xiu, musisi Wang Luo, 2,14 juta pengikut. Setelah minum 2 teguk, Wang Mengyao dan Song Xiayue saling pandang. Lama tidak bisa berkata apa-apa. Setelah menerima kue, aku bergegas ke lantai 2 restoran. Setelah memastikan ponsel tidak diutak-atik, aku merasa lega. Kakak senior. Kue sudah datang, lilin sudah dinyalakan, beberapa hari kemudian. Sekolah menyambut liburan pertengahan musim gugur. Di sebuah rumah sewa kecil di Nancheng, aku ragu-ragu memegang ponselku. Suchen, apakah kamu bisa diandalkan? Sudah dipesannya. Kau mengajak Wang Xiaohua keluar, itu sudah setengah jalan menuju kesuksesan. Aku percaya tidak ada yang bisa tahan terhadap romantisme semacam ini. Pada saat yang sama, di kompleks perumahan mewah di Nancheng. Di kamar Song Xiayue, ponsel Wang Mengyao tiba-tiba mengeluarkan nada pemberitahuan. Itu adalah pesan dari Zhang Feng. Kakak senior, apakah kau punya waktu besok malam? Aku sudah menghitung. Besok adalah hari yang baik untuk melihat bulan. Ingin mengajak kakak senior bersamaku. Melihat ini, Wang Mengyao hanya merasakan pipinya memanas. Antusiasme yang tiba-tiba seperti ini membuatnya sedikit tidak nyaman. Tapi dia tetap menyetujui orang kecil itu. Bagus sekali, kakak senior. Besok malam pukul 7:30, kita bertemu di sebuah kuil kecil di Gunung Nanfeng. Sedang apa, Yao Yao? Pada saat ini, Song Xiayue juga baru saja kembali. Wang Mengyao tanpa sadar menyimpan ponselnya. Melihat ini, Song Xiayue tertawa. Apakah kau sedang mengobrol dengan adik kelas Qiuye lagi? Aduh, aku akan membantumu. Tidak perlu. Aku bisa melakukannya sendiri. Percayalah padaku, Yao Yao. Mereka berdua berbicara sambil bercanda. 5 menit kemudian, mereka berdua berbaring di tempat tidur karena lelah bercanda. Ngomong-ngomong, apakah kau punya waktu nanti? Wang Mengyao tiba-tiba berkata. Bisa kau menyetir dan menemaniku pulang? Aku ingin mengambil pemutar piringan hitam dari rumah. Boleh saja. Ayo berangkat sekarang. Aku bosan di sini. Song Xiayue meregangkan tubuh dan berdiri. 20 menit kemudian, Song Xiayue menatap bangunan penahanan yang bobrok di depannya dan bertanya. Yao Yao, apakah ini rumahmu? Wang Mengyao menjawab dengan datar. Ini tempat aku tumbuh, tapi bukan rumahku. Aku sudah tidak punya rumah lagi. Mendengar itu, Song Xiayue sedikit terkejut. Banyak pertanyaan muncul di benaknya. Xiayue, tunggu saja di mobil. Aku akan segera kembali. Jika bajingan itu ada di sana, aku akan lebih mudah melarikan diri sendiri. Menyadari ekspresi tegangnya, Song Xiayue membujuk, jika tidak bisa, aku akan membelikanmu pemutar piringan hitam saja. Namun, Wang Mengyao menggelengkan kepala pelan setelah mendengar itu. Sudahlah, ini peninggalan ibuku. Setelah mengatakan itu, dia turun dari mobil dan berjalan menuju gedung. Namun, 10 menit kemudian, Wang Mengyao berlari ketakutan ke dalam mobil. Wajahnya sudah tidak datar seperti biasanya, mendesak Song Xiayue untuk segera pergi. Ini pertama kalinya dia melihat Wang Mengyao yang begitu panik. Dia juga ikut gugup. Dia segera menyalakan mobil dan melaju dengan cepat. Ketika mereka kembali ke rumah, Song Xiayue baru menyadari. Ada bekas tamparan di wajah Wang Mengyao yang penuh air mata. Yao Yao. Apakah yang tinggal di rumah itu? Song Xiayue sepertinya memikirkan sesuatu. Benar. Dia adalah ayah kandungku. Wang Mengyao berkata dengan datar, seolah-olah sedang membicarakan hal sehari-hari. Awalnya keluarga yang bahagia, semuanya berubah sejak dia mengenal narkoba. Tidak hanya berutang banyak, bahkan uang pengobatan ibunya diambil dan dihabiskan untuk berjudi. Sekarang dia bahkan mengambil satu-satunya pemutar piringan hitam yang ditinggalkan ibunya untuk dijual. Song Xiayue tidak berani membayangkan betapa menghibur. Bukankah kau masih punya adik kelas dari SD Qiuye, jukebox manusia? Besok selesaikan saja dia, biarkan dia bernyanyi untukmu setiap hari. Wang Mengyao sedikit mengangguk. Namun, dia tiba-tiba sedikit tidak ingin menemuinya. Tidak ingin memengaruhi suasana hati Zhang Feng. Suatu malam, aku datang setengah jam lebih awal ke tempat yang dijanjikan. Namun, aku menemukan senior sudah menunggu di sana. Senior, kamu datang terlalu cepat. Aku punya kebiasaan datang lebih awal. Dia mengenakan sweater krem dan masker putih.
Dia tetap terlihat sangat menyentuh. Senior, kenapa kamu memakai masker? Tanyaku. Seingatku, sepertinya senior tidak pernah memakai masker. Sedang flu ringan? Takut menular padamu. Wang Mengyao berbohong, sebenarnya ingin menutupi wajahnya. Bekas tamparan samar. Maaf ya, senior, kamu sakit? Aku masih mengajakmu keluar. Oh ya, ku dengar minum teh herbal rebus itu. Akan sangat efektif. Wang Mengyao bercanda setelah mendengar itu, bukankah biasanya kalian para pria akan bilang, minum air hangat saja? Ah, itu si murahan. Kalau aku yang berkelas ini, bilangnya, Bilang apa ya? Aku berkata dengan semangat, tapi saat mengatakannya, tiba-tiba aku lupa lirik Su Chen Jiao. Tindakan ini langsung membuat Wang Mengyao tertawa. Tidak menyangka Siu juga bisa selugu ini. Tapi raut wajahnya dengan cepat meredup. Menyadari senior seperti punya masalah. Aku pura-pura misterius dan berkata, senior, kamu percaya sihir? Aku belajar sihir yang bisa membuat bulan malam ini menjadi lebih indah. Benarkah? Kalau begitu aku ingin lihat. Wang Mengyao tersenyum, dalam hatinya menebak, mungkin itu adalah trik. Sulap kecil seperti bunga yang disembunyikan di pakaian. Semoga kamu senang setelah melihatnya. Kemudian aku mengangkat kedua tangan ke langit. Berpura-pura sedang melantunkan mantra sihir. Berteriak, jeng, penuh dengan floors yang misterius. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, seolah-olah ada meteor yang melintas, beberapa cahaya melesat. Melintasi langit malam yang gelap, naik ke tempat tertinggi di langit, dan kemudian tiba-tiba berubah menjadi ribuan cahaya yang berkilauan. Menyebar ke segala arah. Dari suatu tempat, kembang api terus ditembakkan ke langit. Wang Mengyao tertegun pada saat itu. Ternyata, yang bisa dimunculkan dari udara kosong adalah kembang api. Dalam sekejap, semua keluhan dan kesedihan membanjiri hatinya. Aku melihat kembang api di langit, tapi menyadari Wang Mengyao di depanku sudah melepas maskernya. Air mata langsung berlinang. Dia menangis terseduh-seduh, membuat orang merasa kasihan. Hati yang terhubung. Terima kasih. Aku benar-benar linglung. Kenapa menangis? Sangat tersentuh ya? Tiba-tiba, aku tidak tahu apakah sebaiknya menyatakan cinta dulu atau menghibur dulu. Meskipun Wang Mengyao memiliki paras yang luar biasa. Namun, ini malah menjadi senjata yang menyakitinya. Rumor dan fitnah dari teman-teman sekelas. Cacian dan ancaman yang muncul membuatnya penuh kebencian terhadap semua ini. Dalam kehidupan masa lalunya, dunia tidak memperlakukannya dengan baik. Tetapi sampai hari ini. Kak Sue, kamu tidak apa-apa? Kenapa wajahmu? Baru saat itulah aku menyadari. Ada bekas merah samar di wajahnya. Nyamuk. Dia tanpa sadar menutupinya dengan tangan. Tidak apa-apa, masalah kecil. Jatuh. Dia tidak ingin menceritakan kisah bintangnya kepada Zhang Feng sekarang. Melihat lawan bicaranya tidak begitu ingin mengatakan apa yang terjadi. Aku juga tidak terus bertanya. Kalau ada waktu, tanyakan pada Song Xia Yue, Kak Sue. Dia pasti tahu. Tiba-tiba, awan gelap di langit dengan cepat menutupi cahaya bulan. Tetesan hujan sebesar kacang kedelai berjatuhan satu demi satu. Hujan semakin deras. Ekspresi ketakutan muncul di wajahku. Tanpa sadar aku meraih tangan Wang Mengyao. Dan berlari ke paviliun di samping kuil. Pantas saja tempat sebagus ini tidak ada yang datang. Maaf ya, Kak Sue. Aku benar-benar tidak tahu akan hujan. Aku baru saja akan menggaruk kepala, tetapi menyadari bahwa tangan yang biasa menggaruk kepala sudah dipegang. Perasaan gugup itu muncul lagi di hatiku. Aku perlahan melepaskan tanganku. Berdiri dalam diam di samping Wang Mengyao. Melirik wajah sampingnya. Dia tanpa ekspresi. Hanya berdiri diam di sana, melihat hujan di luar. Sepertinya dia tidak akan kembali untuk sementara waktu. Dia berbalik dan duduk di bangku batu di sampingnya. Zhang Feng, bisakah kamu menyanyikan sebuah lagu untukku? Baiklah. Karena Kak Sue ingin mendengarkan, maka aku akan menunjukkan sedikit kemampuanku. Mari kita nyanyikan, cerah. Aku berpikir lama dan memilih lagu yang bukan milikku. Ini adalah konser tanpa penonton. Tanpa iringan, hanya suara hujan. Hanya untuknya, Wang Mengyao. Konser solo. Suara jernih remaja membawa pikiran gadis itu. Pergi ke tempat yang sangat jauh. Melewati tirai hujan yang deras, melewati arus orang duniawi. Tiba-tiba ada suara gemuruh. Semua keindahan hancur dalam sekejap. Wang Mengyao merasakan. Rasanya seperti kembali ke ruangan seperti neraka itu, suara ketukan kasar di luar pintu. Mereka berdua hanya berdekatan dan berjalan cukup lama sebelum akhirnya turun gunung. Kak Sue, kamu tidak apa-apa? Aku melihat Wang Mengyao yang matanya kosong dan bertanya dengan prihatin. Kak Sue, jangan takut, ada aku di sini. Dia tiba-tiba tersadar. Tidak apa-apa, aku hanya melamun tadi. Pemuda tampan di depan mata. Memberinya perasaan yang sangat dapat diandalkan, sangat hangat. Kak Sue, aku juga takut petir waktu kecil. Tapi sekarang aku tidak takut lagi. Aku tertawa dalam hati, aku akan menyanyikan lagu cinta untukmu. Mereka berdua duduk berdampingan, mendengarkan suara hujan di luar, dan bernyanyi pelan.
Setelah 10 menit lagi, hujan mulai mereda. Setelah mempertimbangkan dengan matang, aku membuat keputusan. Melihat pemandangan ini, Wang Mengyao bergerak tidak wajar. Merasa sedikit malu di dalam hati. Setelah berpikir, dia tetap masuk ke dalam pakaianku. Mereka berdua hanya berdekatan dan berjalan beberapa kali sebelum akhirnya turun gunung. Tapi hujan dengan cepat turun lagi, mereka berdua berlari dengan bebas di tengah hujan deras. Ketika menemukan tempat berteduh, sebagian besar pakaian mereka sudah basah. Kak Sue, kamu tinggal di mana? Aku bertanya. Kalau saja aku tidak mengajak Kak Sue keluar, dia tidak akan menjadi seperti ini. Aku menginap di rumah Xia Yue kemarin. Aku akan bertanya apakah dia bisa menjemput kita. Hujan sangat deras. Kamu juga tidak enak untuk pulang, kan? Tidak apa-apa, rumahku sangat dekat dari sini. Aku menjawab dengan sedikit kecewa. Baiklah, Wang Mengyao mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Song Xia Yue, tetapi berkali-kali tidak ada jawaban. Dia menghela napas dan menyerah. Kak Sue, rumahku sebenarnya cukup besar. Aku tidak tahu dari mana keberanian itu datang, menahan rasa malu dan berkata, benarkah? Wang Mengyao terkejut. Berpikir bahwa hujan sekarang sangat deras, Xia Yue juga tidak menjawab telepon. Dia hanya bisa menyetujui usulan ini. Kemudian aku membawa Wang Mengyao ke depan rumahku. Sambil membuka pintu, aku berpesan, rumahku agak berantakan, Kak Sue jangan keberatan ya. Dia dengan santai mendorong pintu hingga terbuka, Wang Mengyao masuk. Dekorasi dan perabotnya sangat sederhana. Kamar ini juga lebih rapi dari kamar Xia Yue. Hal pertama yang kulakukan saat masuk adalah bergegas ke kamar tidur. Menyembunyikan semua barang yang mungkin mengungkap identitasku. Mengambil kemeja putih. Dan celana pendek hitam. Kak Sue, aku punya baju ini, kekecilan dan belum pernah dipakai. Kamu pakai saja ya. Wang Mengyao menerima pakaian itu. Dan masuk ke kamar mandi. Aku berbaring di sofa, menggaruk kepala. Menyadari bahwa aku benar-benar menjadi semakin mahir. Setelah beberapa saat, Wang Mengyao keluar setelah mandi dan berganti pakaian. Wajahnya sedikit merona. Kemeja longgar itu seolah-olah tersampir di tubuhnya, terlihat polos dan menggoda. Benar-benar senjata pamungkas untuk memikat pria. Kenapa wajahmu merah? Dia mengeringkan rambutnya. Begitu keluar, dia melihat Zhang Feng yang wajahnya memerah. Tidak apa-apa. Aku buru-buru melambaikan tangan, bicaraku jadi gagap lagi. Oh ya, Kak Sue. Malam ini kamu tidur di kamarku saja ya? Sepertinya tidak enak. Aku tidur di sofa juga tidak apa-apa. Lagi pula ini rumahmu. Aku tidak masalah, tidur di mana saja boleh. Setelah mengatakan itu, aku membawa Wang Mengyao masuk ke kamarku. Kamu bisa main gitar? Begitu masuk, dia langsung menyadari gitar akustik di sudut ruangan dan berkata dengan terkejut. Sedikit-sedikit saja. Aku menggosok hidungku, berkata dengan rendah hati. Untung tadi sudah sedikit merapikan. Kamarku. Sekarang, bisakah kamu mainkan lagu Hujan Juli untukku? Wang Mengyao tiba-tiba bertanya. Tidak masalah. Aku duduk di kursi, memeluk gitar. Memetik senar dengan lembut. Melodi indah bergema di seluruh ruangan. Wang Mengyao juga ikut bernyanyi mengikuti melodi. Momen ini sangat indah. Setelah lagu selesai, keduanya terdiam, saling menatap. Memikirkannya, dalam kehidupan sehari-hari, hampir tidak ada yang hidup bersamaku. Kakak berada di ketentaraan, sering tidak di rumah. Sangat kesepian. Tapi sekarang ada Kak Sue yang menemaniku. Perasaan ini benar-benar luar biasa. Keinginan untuk berkencan juga semakin kuat. Aku berpikir, kelopak mataku semakin berat, rasa kantuk menyerbu. Senyum tipis terukir di wajah, mengenang hari yang indah ini, tertidur lelap. Keesokan harinya ketika aku bangun, Kak Sue sudah pergi, selimut di tempat tidur kamar itu. Dilipat rapi, di meja makan ada sarapan yang sudah dibeli. Di bawahnya ada secari kertas, di atas kertas itu tertulis tulisan tangan yang indah. Aku kembali ke sekolah dulu, terima kasih untuk kemarin. Melihat ini hatiku sedikit menghangat. Mahasiswi sekolah menghilang semalaman, Song Xia Yue akhirnya mengirim pesan ke Wang Mengyao. Yao, kemarin ada urusan di rumahku, aku tidak sempat melihat ponsel. Baru selesai sekarang, maaf ya, oh ya. Di mana kamu tidur semalam? Melihat ini, wajah Wang Mengyao langsung terdiam. Tidur di mana? Tidur di ranjang Zhang Feng, dia sudah memberikan yang terbaik. Dia berencana memberitahu Song Xia Yue kata-kata aslinya, memintamu untuk berinisiatif. Tidak menyangka kamu berinisiatif sampai. Langsung dengan adik kelas kecil, tidak bisa bersembunyi, Wang Mengyao membalas. Langsung mematikan ponselnya, seluruh kepalanya terkubur di dalam selimut, dirinya sekarang. Seperti burung unta, liburan pertengahan musim gugur yang indah berakhir, aku perlahan memasuki gedung asrama. Baru saja membuka pintu, Su Chen langsung menyerang. Dia menyambut dengan gembira. Kak Feng, bagaimana ide yang kuberikan padamu? Benar-benar berguna. Harus diakui, solusi yang dia berikan benar-benar bagus, langsung membuat kakak senior terharu hingga menangis. Hanya saja efeknya terlalu bagus,
malah tidak berhasil menyatakan cinta. Setelah mendengar ini dia tertawa licik. Kedua tangannya saling menggosok, seperti lalat. Apakah ini saatnya mentraktir saudara? Aku mentraktirmu makan? Tentu saja tidak masalah. Beberapa saat kemudian, mereka berdua datang ke sebuah restoran barbeque di dekat Nanda, dari sore hingga malam. Wajahku gelap, melihat Suchen yang tergeletak di depan mataku. Orang ini benar-benar lemah. Beberapa gelas saja sudah tumbang. Setiap kali minum, aku harus menggendongnya kembali. Sambil memapa Suchen, aku malah teringat kakak senior hari itu, wajah yang sangat cantik. Kemerahan samar, dalam kesunyian ada perasaan seperti burung kecil yang bergantung pada orang. Kebetulan sekali, Zhang Feng, Wang Mengyao sedikit terkejut. Dia baru saja keluar dari sekolah untuk membeli sesuatu. Saat kembali, dia kebetulan bertemu dengannya, Wang Xiaohua. Suchen tiba-tiba terbangun. Dia bahkan menunjuk Zhang Feng. Dia menyukaimu. Hari ini, aku akan mengungkapkan perasaanku yang sebenarnya. Belum selesai dia berbicara, aku langsung membungkam mulutnya. Itu, kakak senior, jangan begitu. Dia terlalu banyak minum. Aku akan mengantarnya pulang dulu. Oke, baiklah. Wang Mengyao melambaikan tangan dengan lembut sebagai perpisahan. Senyumnya agak bingung. Sepertinya adik junior benar-benar menyukaiku. Aku harus berusaha lebih keras. Kembali ke asrama, aku memijat kepalaku yang berat. Di bawah pengaruh alkohol. Aku membuka kotak obrolan Wang Mengyao dan terus mengobrol hingga dini hari. Keesokan harinya, aku terbangun karena tangisan Suchen. Ini semua salahku karena terlalu banyak minum. Aku tidak menyangka tiket konser Song Xiayue. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Song Xiayue pernah bekerja sama dengannya sekali sebelumnya. Sepertinya kali ini dia juga ingin memesan kerjasama untuk lagu baruku. Sialan burung kuning itu, tiketnya sangat mahal. Jarang sekali kakak datang ke Nancheng untuk mengadakan konser. Dia dengan sedih menundukkan kepalanya, membuatku merinding. Oh ya, Feng Ge, sebentar lagi adalah hari nasional. Apa rencanamu? Suchen bertanya. Ibuku, aku berencana untuk kembali ke rumah dan mengunjungi kakak perempuanku. Sekalian bertanya apakah kakak senior ingin ikut. Setelah dia bertanya, aku baru ingat, aku belum bertanya pada kakak senior. Kemudian aku mengeluarkan ponselku dan membuka gelembung hijau. Tadi malam aku terlalu sibuk mengobrol dengan kakak senior dan benar-benar lupa. Di sisi lain, di perusahaan wanita, Song Xiayue sedang memeluk Wang Mengyao dengan keras kepala. Yao Yao, kamu sangat lembut. Aku ingin tahu apakah adik junior Qiuye pernah memeluknya. Ini ponsel Wang Mengyao. Tiba-tiba terdengar nada pesan. Cepat, keluarkan dan lihat. Mungkinkah itu adik junior? Mata Song Xiayue langsung berbinar, sangat bersemangat. Tidak perlu dipikirkan lagi, pasti Zhang Feng, kakak senior. Apakah kakak senior punya waktu di hari nasional? Awalnya aku berencana pergi ke mode dengan Xiu, tapi dia ada urusan mendadak. Sekarang ada satu tiket lebih. Apakah kakak senior tertarik? Taktik kuno macam apa ini? Lucu sekali. Song Xiayue akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Yao Yao. Keluarga kami akan pergi ke luar negeri selama 11 hari. Sepertinya adik kelas harus menemanimu. Wang Menjiao tidak punya pilihan selain berkompromi setelah mendengarnya. Wu Mo merasa bosan setengah mati jika sendirian selama liburan kecil 7 hari. Untungnya, dia membalas dengan mengetik persetujuan. Kebetulan, lembaga pelatihan musik tempat dia pernah bekerja telah pindah ke tempatku. Aku juga ingin melihatnya. Bisa dibilang beberapa hari ke depan akan sangat sulit. Tidak hanya setiap hari hanya bisa mengobrol dengan senior melalui ponsel, tetapi kondisinya di sini tidak memadai. Kemajuan lagu baru juga ditunda sementara. Hanya bisa pergi ke tempat kakakku untuk melanjutkan. Beberapa hari kemudian, akhirnya liburan tiba. Setelah bertemu dengan senior di bandara, mereka berdua naik ke penerbangan ke Bodu. Sepanjang jalan, Wang Menjiao sangat gugup. Karena Zhang Feng mengatakan kepadanya bahwa dia akan pergi ke rumah kakaknya. Saat dia setuju saat itu tidak lama. Sekarang dia menyadari bahwa ini bukan hanya bertemu orang tua, di dalam sebuah gedung besar. Zhang Yu melatih siswanya dengan cepat, perhatikan napas. Beritahu kalian untuk menebak dan berlatih lebih banyak. Jangan, hanya suka bermain. Aku merasa sedikit canggung. Melihat pemandangan di depanku, aku merasa sedikit malu. Setelah dia selesai memarahi, baru perlahan memanggil kakak. Zhang Yu tiba-tiba menoleh, ekspresinya langsung berubah menjadi kegembiraan dan sukacita. Xiao Feng, akhirnya kamu datang mengunjungi kakak. Sudah lama tidak bertemu, kamu semakin tinggi dan tampan. Sementara Wang Menjiao di samping tercengang. Takdir di depan mata sungguh terlalu kebetulan. Itu, Guru Zhang, ternyata kamu dan Zhang Feng adalah saudara kandung. Setelah Zhang Yu mendengar, meninggalkan Zhang Feng, bergegas menuju Wang Menjiao yang berdiri di samping, dan langsung memeluknya. Pelukan erat. Yao Yao, kamu juga datang mengunjungi guru ya? Muridku yang paling membanggakan. Sayang sekali saat itu. Bakatmu sangat bagus.
Wang Mengjiao sedikit tersentuh. Dapat dikatakan bahwa di dunia ini, selain Zhang Feng dan Song Xiayue yang baik padanya, yang paling berjasa adalah Zhang Yu, guru yang membantunya di masa remajanya. Zhang Yu melepaskan tangan Wang Mengjiao. Hari ini kelas dibubarkan dulu. Kemudian membawa kami berdua pulang. Setelah pulang dan makan, adik dan kakaknya harus pergi dulu. Hanya Wang Mengjiao yang ditinggalkan untuk menjaga mobil palsu. Zhang Yu tiba-tiba bertanya padanya, apakah kamu menyukai Yao Yao? Kalimat ini langsung membuatku malu. Dengan ragu-ragu, ya, sedikit. Kalau begitu, kamu harus memperlakukannya dengan baik. Bagaimanapun, dia cukup menyedihkan. Belum sempat aku bertanya lebih lanjut, mobil berhenti di sebuah tempat parkir hotel internasional. Kakakku membawaku ke sebuah kamar di lantai 13 hotel, suite VIP, dan menekan bel pintu. Setelah penipu itu, seorang gadis dengan topi, masker, dan kacamata hitam dengan hati-hati menjulurkan kepalanya. Setelah memastikan tidak ada orang aneh, dia buru-buru melambai kepada mereka berdua. Maaf ya, Guru Zhang Yu takut dengan paparazzi. Gadis itu melepas penyamarannya sambil berbicara. Aku pergi mengantar Yusue. Setelah melihat wajah asli gadis itu, aku tidak bisa menahan diri untuk berseru. Bukankah dia akan mengadakan konser di Nancheng? Kenapa dia lari ke sini? Dia menatap Zhang Yu dengan tatapan bertanya. Setelah mendapat anggukan setuju, dia melesat maju. Dia langsung memberiku pelukan erat. Guru Xiu, ternyata kamu sangat tampan. Dan masih sangat muda. Song Yusue berteriak dengan gembira. Setelah menunggu beberapa saat, dia menyadari bahwa itu agak tidak pantas. Oh ya, Guru Xiu. Lagu barumu itu, mendengar ini, seluruh tubuhnya bersinar. Dia menatapku dengan tangan yang tergesa-gesa. Tapi ini pertama kalinya aku mencoba gaya itu, jadi hasilnya mungkin tidak terlalu bagus. Sekarang aku hanya ingin melarikan diri dari sini dan pulang dengan kecepatan cahaya. Aku sudah mendengarkan demo MU, dan itu sangat bagus. Aku merasa kita bisa berkolaborasi. Dia masih tidak mau menyerah dan terus memaksa. Aku menoleh ke kakakku. Demoku sebelumnya hanya kuberikan pada kakak. Zhang Yu hanya tersenyum dan berpura-pura menerima telepon dengan gugup, lalu berdiri. Xiao Feng, ada urusan. Nanti aku jemput kamu. Melihat mata besar Song Yusue yang penuh harapan di depanku, aku hanya merasa sesak napas. Seandainya aku tahu, aku tidak akan bekerja sama dengannya dulu. Di sisi lain, Wang Mengjiao, yang sendirian di rumah. Melihat hanya Zhang Yu yang kembali dan bertanya, Guru, di mana Zhang Song? Kenapa khawatir tentang dia? Zhang Yu tampak tersenyum, menatapnya. Yao Yao, apakah kamu menyukai adikku? Wajah Wang Mengjiao langsung memerah setengahnya, dan dia berkata dengan samar, tidak. Ah iya, aku sudah bisa melihatnya, bisakah kamu masih menipu guru sepertiku? Zhang Yu menunjukkan senyum keibuan, menatap Wang Mengjiao dengan penuh arti. Dia menggaruk jarinya. Seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Baiklah, sebenarnya, masih ada sedikit rasa suka. Setelah itu, Zhang Yu menariknya. Membicarakan banyak hal tentang Zhang Feng. Wang Mengjiao baru tahu bahwa orang tua Zhang Feng tidak ada di sisinya ketika dia masih kecil. Sejak kecil, dia sendirian. Lambat laun, kepribadiannya menjadi semakin aneh. Sepertinya aku dan dia sama-sama anak kecil yang bernasib sama. Setengah jam kemudian, Zhang Yu sepertinya mengingat sesuatu, dan tiba-tiba ekspresinya berubah. Celaka. Lupa menjemput Xiao Feng. Di hotel sisi lain, aku hampir mati rasa mengobrol dengan Song Yusue. Kerja sama sudah diputuskan sejak lama. Dan di bawah serangan gencar, peluru manisnya. Aku juga setuju untuk tampil sebagai bintang tamu di konsernya beberapa hari kemudian. Kemudian, dia seperti anak yang penasaran, mengejarku dan bertanya ini dan itu. Baik itu masalah musik, atau aspek emosional, aspek makanan. Untungnya, aku masih mendapatkan sesuatu. Beberapa tiket konser yang kudapatkan dari Song Yusue. Tak lama kemudian, Zhang Yu masuk dengan wajah meminta maaf. Maafkan aku, Xiao Feng. Ada urusan yang menunda sedikit. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mari kita kembali. Saat ini, aku ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Tinggal di sini benar-benar sangat tidak tertahankan. Saat kembali ke mobil, aku masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kak, apakah kamu menjualku? Ah iya, kakak juga ingin melatih kalian. Ngomong-ngomong, Xiao Feng, besok berencana pergi bermain kemana? Besok, rencananya pergi dengan senior. Pergi bermain ke Disneyland. Online, 11 Yu akan hadir sebagai bintang tamu. Berita tentang konser Song Yusue menyebar diam-diam. Keesokan paginya, aku sudah berkemas dari dulu dan siap berangkat kapan saja. Semalam aku membuat banyak panduan. Sekarang, aku merasa diriku sangat kuat. Tidak lama kemudian, Wang Mengjiao keluar dari kamar. Dia masih mengenakan gaun putih hari ini. Terlihat jelas. Dia sangat menyukai baju ini. 10 menit kemudian, mereka berdua naik taksi ke pintu masuk Disneyland.
Banyak sekali orang. Bibir Wang Mengyao sedikit terbuka, tanpa sadar dia menghela napas. Ini pertama kalinya dia pergi ke taman hiburan. Dia melihat sekeliling seperti anak kecil yang penasaran. Aku mengikuti panduan sambil mengajak senior. Menikmati setiap wahana. Wang Mengyao dengan patuh mengikuti di samping seperti anak kecil. Di roller coaster, gadis sekolah yang biasanya dingin seperti gunung es itu sekarang berteriak seperti anak kecil. Setelah turun dari kereta, wajah Wang Mengyao masih terlihat terkejut, tetapi dia tersenyum lebar. Setelah bermain seharian, mereka berdua menikmati berbagai pertunjukan, wahana, dan lain-lain. Semua dicoba. Mereka juga membeli banyak pernak-pernik dan souvenir Disneyland, dan mengambil banyak foto. Meskipun terasa lelah, tetapi hari itu terasa sangat bermakna dan menyenangkan. Malam hari, Zhang Yu memanfaatkan waktu ketika Wang Mengyao pergi mandi, dan bertanya dengan bergosip, "Xiao Feng, bagaimana kabarmu dan Yao Yao hari ini? Apakah baik-baik saja? Sepertinya dia cukup senang hari ini." Aku tergagap dan berkata, "Lalu kapan kamu akan menyatakan cinta? Yao Yao juga menyukaimu." Zhang Yu berkata dengan marah karena kecewa. "Terlalu terburu-buru, bukan?" Setelah menjawab, aku menoleh dan mengeluh, "Kak, jika kamu punya waktu untuk mengkhawatirkanku, lebih baik carikan aku kakak ipar secepatnya. Lihat, apakah ada yang berani menikahi kakakmu?" Dia berpura-pura sedih, tetapi dia juga merasa sedikit bangga. "Oke, mari kita bicarakan hal yang penting." Zhang Yu berdeham. "Besok aku akan mengajak Yao Yao jalan-jalan. Cepat selesaikan lagu barumu. Kamu pasti harus menyanyikan lagu baru di konser." "Kak, kamu benar-benar membuatku menderita. Setiap kali aku menyebut konser, aku merasa sangat sengsara. Suatu hari aku bekerja di studio rekaman sampai larut malam baru selesai dan pulang. Aku membeli beberapa sate. Berencana untuk memanjakan diri sendiri. Ketika aku pulang, ruang tamu gelap gulita. Aku berjinjit ke meja makan, menyalakan lampu kecil, dan berencana untuk menikmatinya sendirian. Zhang Feng, kamu sudah pulang?" Wang Mengyao mengucek matanya sambil berbaring setengah di sofa. Jelas dia baru bangun tidur. "Kak Sue, kenapa kamu tidur di sini?" Mulutku berkedut, berpikir mengapa Kak Sue tidur di sofa. Apakah dia menungguku pulang? Awalnya menonton TV di sini, tapi tidak sengaja tertidur. Dia menguap dan meregangkan tubuhnya. Aku melihat ke layar TV yang gelap gulita. Aku tidak bertanya lebih lanjut. "Kak Sue, apakah kamu lapar? Aku kebetulan membungkus makanan." "Bersama? Boleh juga. Kalau begitu, terima kasih." Wang Mengyao sedikit mengangguk dan duduk di seberang meja makan. Cahaya lembut menerangi lingkungan yang gelap. Penuh dengan gaya romantis. Aku mengeluarkan bir sambil membukanya dan bertanya, "Kak Sue, aku punya tiket konser Song Yusue di stasiun Nancheng. Apakah kamu tertarik? Apakah kamu mau pergi?" Wang Mengyao menerima bir, berpura-pura tidak tahu identitas Zhang Feng, dan bertanya, Aku harus membantu temanku melakukan survei. Kebetulan aku tidak punya waktu." "Ya, seperti itu." Setelah berpikir sejenak, aku berkata. Kemudian aku segera mengalihkan topik pembicaraan. "Kak Sue, apakah kamu punya waktu besok? Mari kita pergi jalan-jalan ke tempat lain." Melihat ekspresi panik Zhang Feng, Wang Mengyao menyadari bahwa adik kelas ini benar-benar semakin imut. "Boleh." Dia mengangguk dan menjawab. Tunggu. Kak Sue, sepertinya ada sesuatu di dekat wajahmu." Aku berdiri. Tubuhku sedikit condong ke depan, mengulurkan tangan ke pipi Wang Mengyao. Dan Wang Mengyao mendengar ini. Dia langsung menegangkan tubuhnya. Dia takut itu serangga atau semacamnya, dan tidak berani bergerak sama sekali. "Yao Yao, kamu masih menunggu? Sudah selarut ini." Zhang Feng yang berantakan. Mengucek matanya yang mengantuk, berjalan keluar dari kamar. Setelah melihat dengan jelas situasinya, dia tercengang dan membelalakan matanya. Dalam pandangannya, adik laki-lakinya menjulurkan tubuhnya ke depan, memegang pipi gadis itu. Dan Wang Mengyao memejamkan matanya sedikit, pipinya sedikit memerah. Menunggu gerakan adik laki-lakinya selanjutnya. Ditambah dengan lingkungan yang romantis ini, "Adik, hebat, kalian lanjutkan. Aku tidak melihat apa-apa." Kemudian dia menghilang dalam sekejap. "Kak, apakah kamu salah paham? Tapi harus kuakui, gerakan ini hanya menurutku sendiri. Agak mirip dengan senior itu. Tidak ada apa-apa, hanya saja aku punya izin kelompok." Aku melepas izinnya. Kemudian tersenyum, berusaha agar suasana tidak terlalu canggung. Wang Mengyao tersipu. Mengangguk pelan, suaranya pelan seperti nyamuk, wajahnya yang cantik dan menawan. Ternyata adalah rasa malu seorang gadis. Mengingat apa yang baru saja dikatakan kakak perempuanku, aku berpura-pura tidak peduli dan berkata, "Senior, sudah selarut ini. Sebenarnya kamu menungguku untuk kembali, kan?" Wang Mengyao terkejut. Rona merah yang baru saja memudar sekali lagi memenuhi wajahnya. "Tidak," katanya. Dia tidak mengerti. Mengapa Zhang Feng tiba-tiba menjadi begitu berani? Dibandingkan dengan itu,
Dia sendiri sedikit pengecut. Melihat wajah Wang Mengyao yang semakin memerah, hatiku juga berdebar-debar. Teringat pada jurus yang kupelajari dari Su Chen. Taktik menarik ulur. Jadi aku mengumpulkan keberanian dan berpura-pura kecewa. Mataku sedikit tertunduk dan menjawab, baiklah kalau begitu. Benar saja, Wang Mengyao panik melihat reaksiku yang kecewa dan buru-buru berkata, sebenarnya aku masih sedikit mengkhawatirkanmu. Mendengar jawaban ini, jantungku berdegup kencang beberapa kali lipat. Melihat hampir selesai makan, aku membereskan sisa-sisa makanan di atas meja sambil berpesan. Tidurlah lebih awal, senior. Lain kali tidak perlu menungguku. Jaga baik-baik tubuhmu, itu yang paling penting. Kalau begitu kamu juga tidurlah lebih awal. Selamat malam. Kemudian dia tanpa menoleh berjalan menuju kamarnya. Selamat malam. Setelah mendengar itu, hatiku terasa sedikit hangat. Tanpa sadar aku terkekeh. Wang Mengyao kembali ke kamarnya dan berbaring di tempat tidur. Rona merah di wajahnya belum sepenuhnya memudar. Dadanya yang montok naik turun. Tanpa disangka adik kelas hanya malu di luar. Saat makan sate tadi, tidak terlihat sedikit pun rasa malu. Setelah mengeluh dalam hati, dia melihat-lihat foto yang diambil di taman hiburan. Bahkan sekarang melihat foto itu, rasanya masih sangat menyenangkan. Keesokan harinya, setelah menyelesaikan beberapa pekerjaan akhir dari lagu baru, aku pergi ke lembaga pelatihan musik tempat kakak perempuanku bekerja dan mengirim pesan kepada senior. Beberapa saat kemudian, Wang Mengyao yang mengenakan jaket ungu muda turun. Keduanya berjalan berdampingan di jalanan Modu. Senior, film apa yang ingin kamu tonton? Mari kita pergi menonton film. Sekarang, coba lihat tiket apa saja yang ada. Wang Mengyao menoleh ke arahku dengan senyum tipis di wajahnya. Aku mengeluarkan ponselku untuk melihat jadwal film melalui aplikasi mini dan membolak-balik beberapa halaman. Namun, aku menemukan bahwa hampir semua jadwal terdekat sudah penuh, hanya ada beberapa kursi terpisah. Kakak senior, aku menarik sudut bibirku. Sepertinya hanya film horor yang ada tempat. Mau nonton? Ya, ayo. Dia berpikir sejenak dan mengangguk. Dia tidak terlalu tertarik dengan film horor, tetapi yang penting adalah proses menonton film bersama Zhang Feng. Tidak apa-apa, kakak senior, ada aku, tidak akan ada kejadian aneh. Aku menepuk dadaku dengan percaya diri dan mengajak kakak senior masuk ke bioskop di dalam pusat perbelanjaan. Kalau kamu takut, kamu bisa menggenggam tanganku. Mendengar ini, Wang Mengyao tersenyum tipis. Aku tidak takut sama sekali. Kamu saja yang khawatir pada dirimu sendiri. Mana mungkin, aku ini seorang materialis sejati. Aku berkata dengan ekspresi sok bijak, sambil melambaikan tangan. 2 jam kemudian, Wang Mengyao menggandeng tangan Zhang Feng keluar dari bioskop. Bukankah kamu bilang kamu tidak takut? Dia berkata dengan nada seolah menyalahkan, tangannya terasa sakit karena digenggam oleh Zhang Feng. Aku juga tidak tahu kenapa. Mungkin tanganku punya pikiran sendiri. Aku menjelaskan dengan suara pelan. Sungguh memalukan. Wang Mengyao tertawa kecil tanpa suara. Suasana hatinya sangat gembira. Tidak disangka adik kelas yang sok kuat ini juga sangat lucu. Melihat dia tertawa, aku tidak melanjutkan kemarahanku. Aku menghela napas lega. Kakak senior, apa kita pulang sekarang? Dia berpikir sejenak. Dan berkata, jalan-jalan lagi saja. Kamu sudah menemaniku bermain begitu lama, aku ingin membelikanmu hadiah. Sebagai ucapan terima kasih karena sudah menjagaku selama ini. Mendengar ini, hatiku merasa kacau. Cinta dibangun di atas pemberian timbal balik. Tidak boleh hanya satu pihak yang terus-menerus memberi pada pihak lain. Meskipun sekarang belum menyatakan cinta. Tetapi setiap hal yang dilakukan keduanya seperti yang dilakukan oleh pasangan yang sedang kasmaran. Ayo, aku akan mengajakmu jalan-jalan. Wang Mengyao langsung menarik tanganku dengan paksa dan berjalan menuju sebuah toko pakaian di depan. Langkahnya ringan dan riang. Melihat ke sana, melihat ke sini, kadang-kadang dia juga melihatmu seperti sedang berpikir. Kalau soal penampilan kakak senior yang dingin ini, gaya berpakaiannya harus diakui sangat unik. Kakak senior, lelucon lama ini, jangan dimainkan lagi, ya? Aku mengusap hidungku dan mengeluh dengan nada melindungi diri. Tidak apa-apa, seru, aku suka bermain. Dia tersenyum sambil mendongak. Terlihat sedikit sundera. Kemudian dia mulai memilih pakaian lagi, memilih dan memilih untuk waktu yang lama. Dia baru saja memilih jaket denim biru tua. Aku mengganti pakaianku. Melihat diriku di cermin, aku tetap tampan. Sepertinya senior sedang mengagumi merek seni yang dia buat sendiri. Berdiri di samping, dia sesekali mengangguk puas. Setelah keluar dari toko pakaian, Wang Mengyao baru menyadari apa artinya motor memiliki sistem mata uang sendiri. Sebuah jaket harganya ribuan, tetapi dia lebih suka mengeluarkan banyak uang untuk memberikan hadiah ini. Wang Mengyao tahu bahwa cinta adalah saling memberi. Saat aku pulang di malam hari, kakak perempuanku sudah menyiapkan makanan. Sudah pulang. Nikmati makan malam terakhir kalian bersama kakak. Kak, aku akan sering berkunjung saat liburan nanti. Jangan terlalu lelah. Aku berhenti sejenak dan berkata dengan lembut. Kak,
Zhang Yu tersenyum bercanda, tetapi masih menjawab dengan sombong, siapa yang ingin kau kunjungi? Aku ingin Yao Yao mengunjungiku. Wang Mengyao menyipitkan mata. Aku kembali ke kamar untuk mulai mengepak barang bawaanku. Jaket denim yang diberikan senior. Desainnya yang indah dan sentuhan yang nyaman membuatnya semakin disukai. Yang lebih penting, ini adalah hadiah dari senior. Memikirkan hal ini, aku merasa bahwa beratku di hati senior tampaknya semakin bertambah. Di kamar lain di bawah atap yang sama, Wang Mengyao mengeluarkan setelan yang diberikan Zhang Yu segera setelah dia kembali. Bisa dibayangkan betapa mahalnya ini. Guru Zhang benar-benar baik padaku. Pertama, dia mengajariku musik secara gratis, dan sekarang dia memberiku gaun yang mahal. Dia juga menjodohkanku dengan adiknya. Mulai saat ini, dia diam-diam telah membuat keputusan. Dia harus mencapai sesuatu di bidang musik. Pada pukul 12:30 malam, Akun Siu dan Song Xiayue merilis lagu pada waktu yang sama. Pagi harinya, aku mengucek mata dan membuka pintu kamar. Baru saja berjalan ke ruang tamu, aku mendengar suara nyanyian merdu yang samar-samar datang dari balkon. Wang Mengyao mengenakan gaun putih favoritnya, menata bunga di balkon. Sinar matahari yang cerah menyinari tubuhnya. Seperti bidadari yang jatuh ke bumi. Setiap senyum dan kerutan menyentuh hati. Selamat pagi, Zhang Feng. Dia menoleh dan menyapa. Selalu ada senyum di wajahnya yang dingin. Lagu apa yang dinyanyikan Sue Jie di balkon tadi? Kedengarannya bagus. Aku berpura-pura tidak tahu apa-apa dan bertanya. Kak. Wang Mengyao hanya tersenyum dan menjawab, Surat Merah Muda. Lagu cinta kecil pertama Siu lumayan bagus. Aku akan kembali ke kamar untuk membereskan barang bawaanku dulu. Aku membawakanmu baozi untuk sarapan. Ada di dapur. Dia berbalik dan memasuki kamar. Sambil bersenandung, Wang Mengyao sangat senang karena dia tahu lagu ini ditulis untuknya. Dia melihat dunia Zhang Feng di dalam lagu ini. Setelah mencoba sarapan, aku kembali ke kamarku dan membuka tablet untuk melihat komentar semua orang tentang lagu baru itu. Saat aku menggulir, sebuah video cover menarik perhatianku. Terutama karena nama blogger ini adalah Meng Yu. Setelah melihat karyanya, aku semakin yakin bahwa ini adalah senior. Terakhir, aku meninggalkan pesan di bawah videonya. Enak didengar. Akan sangat keren jika senior menunjukkan wajahnya. Sore harinya, Zhang Yu mengantar keduanya ke bandara. Xiao Feng, Yao Yao, ingatlah untuk mengunjungi kakak jika kalian punya waktu. Katanya dengan sedikit enggan. Oke, kak. Aku melambaikan tangan padanya dan mengucapkan selamat tinggal. Melihat kedua sosok yang pergi, hati Zhang Yu terasa kosong. Sebentar lagi dia harus kembali. Untuk bertahan hidup di masyarakat yang kejam. Beberapa jam kemudian, keduanya mendarat di Nancheng. Setelah keluar dari bandara, Nancheng terasa lebih nyaman. Wang Mengyao meregangkan tubuh dengan lebar. Memang, aku mengangguk setuju. Ngomong-ngomong, senior, segera ada konser Song Yusue. Apakah kamu akan kembali ke sekolah? Sekolah terlalu jauh. Aku berencana mencari hotel untuk menginap semalam. Wang Mengyao mengeluarkan ponselnya dan mencari hotel di sekitarnya. Namun, setelah beberapa saat, ekspresi wajahnya menunjukkan kesulitan. Sepertinya tidak ada kamar di hotel terdekat. Mungkin karena konsernya. Kalau begitu, bagaimana kalau ke rumahku? Melihat senior seperti ini, aku merasa sedikit tidak tega dan bertanya dengan ragu-ragu. Oke. Wang Mengyao tiba-tiba mengangguk dengan tegas. Ekspresi ini seolah-olah sedang menunggu dirinya untuk menanyakan kalimat ini. Nancheng relatif kecil. Dan tak lama kemudian keduanya kembali ke rumah kontrakan saya. Namun, ketika Wang Mengyao baru saja melangkah masuk, dia tiba-tiba membeku seperti orang kayu. Seekor kecoak sedang berdiri di pagar balkon. Senior, kenapa tidak jalan? Aku berjalan di belakangnya dan mengikuti pandangannya. Tiba-tiba, seekor kecoak terbang ke arahnya dengan cepat. Wang Mengyao melihatnya, ekspresinya berubah drastis dan berbalik untuk lari. Sebenarnya, kejadian itu sangat cepat, mereka berdua langsung bertabrakan. Dia jatuh ke belakang, Wang Mengyao menindihku, ujung hidungnya menyentuh ujung hidungku. Jika dia maju sedikit lagi, mungkin bibirnya akan langsung bertemu. Suasana di sekitar menjadi halus. Kakak senior, apa ini? Aku menelan ludah dan tergagap, tidak ada apa-apa. Wajah Wang Mengyao memerah, otaknya menjadi panas, dan dengan malu dia langsung menampar Zhang Feng. Aku langsung terpaku di tempat. Apa yang terjadi? Namun, belum sempat aku berbicara, suara tergesa-gesa Wang Mengyao menyela, ada kecoak. Ada kecoak. 2 menit kemudian, aku menatap kecoak yang mati dengan ekspresi tak berdaya. Kecoak yang sudah mati, aku menggerutu dalam hati, gara-gara kamu. Membuatku ditampar tanpa alasan. Tapi, rasanya ditindih kakak senior sangatlah luar biasa. Hampir saja berciuman. Saat ini, Wang Mengyao yang emosinya sudah mereda, baru dengan malu berkata, itu maaf ya, tidak apa-apa. Aku mengusap pipiku yang sakit. Kakak senior, masukkan dulu barang bawaannya.
Atau kakak yang tidur di kamar? Terima kasih. Lalu dia berkata, beberapa hari ini benar-benar merepotkanmu. Setelah dia selesai berbicara, emosinya berfluktuasi. Setelah penataan seperti ini, kakak senior benar-benar memiliki sedikit sentuhan manusiawi. Saat senja, keduanya selesai makan. Berjalan-jalan di jalanan kota selatan. Angin malam yang sejuk bertiup, membuat orang merasa sangat nyaman. Feng Ge, ini adalah suara yang familiar, terdengar dari belakang. Aku menoleh dan melihat Ye Qiao. Kapan kamu kembali? Dia menatap keduanya dengan sedikit terkejut. Bau asam cinta menerpa wajahnya. Feng Ge, kalian berdua jadi apa? Hanya keluar makan dengan kakak senior. Aku menatapnya dengan wajah datar. Beberapa hari tidak bertemu, rasanya kamu tidak separah sebelumnya. Masker juga dilepas. Ye Qiao seperti mengagumi sebuah karya seni yang indah. Berputar mengelilingiku. Namun, yang lebih tidak dia duga adalah Wang Mengyao yang sekarang tersenyum seolah-olah orang yang berbeda. Lama tidak bertemu, kau anak ini. Tidak bisakah kau mengatakan sesuatu yang baik? Baiklah, baiklah. Kalau begitu aku berharap kalian berdua segera mencapai hasil yang baik. Ingat untuk memanggilku saat menikah nanti. Aku akan memberikan amplop uang. Pergi, pergi, pergi. Cepat pergi. Aku seperti menunggu dewa wabah, buru-buru mendesak. Jangan begitu. Aku dengar dari Su Chen, kamu punya tiket konser Song Yu di tanganmu. Masih ada? Aku berkata dengan tak berdaya, tidak ada. Kau ini setiap hari menghilang tak tentu rimbanya. Aku hampir lupa kalau ada orang bernama Elhi dan juga ada orang sepertimu. Baiklah, setelah mendengar itu, Ye Qiao langsung tidak senang. Kalau begitu aku pergi dulu. Tidak mau jadi obat nyamuk. Setelah dia berbalik dan pergi, aku baru menghela napas lega. Senior, mau minum teh susu? Ayo kita beli teh susu. Wang Mengyao tersenyum tipis. Baiklah, malamnya, berbaring di tempat tidur, Wang Mengyao selalu memikirkan Zhang Feng yang tidur di sofa. Bagaimana kalau tidur di ranjang bersama? Ranjangnya cukup besar. Tidur di ranjang yang sama. Mungkin tidak masalah, kan? Dia berpikir begitu dalam hatinya. Tiba-tiba, wajahnya memerah. Aku menyadari tubuhku ditutupi selapis selimut tipis. Aku mengucek mata yang mengantuk dan melihat selimut itu lagi. Itu selimut kamarku sendiri. Mungkinkah senior diam-diam menyelimutiku di tengah malam? Saat sedang berpikir, senior yang selesai lari pagi membuka pintu dan kembali. Dari ekspresi senyum tipisnya, bisa dilihat bahwa suasana hatinya hari ini juga sangat baik. Senior, kamu terlalu disiplin, ya? Setiap hari selalu lari pagi. Aku berkata dengan sedikit emosi. Lumayanlah, tidak juga setiap hari. Oh ya? Wang Mengyao bertanya dengan nada datar, di masa depan kamu juga bisa lari bersamaku. Kita berolahraga? Ya. Baiklah, aku berdiri. Meregangkan pinggang. Hei, apa yang kamu bawa di tanganmu ini? Ini baru pertama kali aku lihat dia membawa tas plastik besar di tangannya. Wen Yan sedikit kasar, berkata dengan ragu-ragu. Di dalamnya ada sayuran yang aku beli. Bisakah kamu membuat mie, seperti yang dibuat kakakmu sebelumnya? Tentu saja bisa. Kapanpun kamu ingin makan, katakan saja, aku akan membuatnya untukmu. Kemudian aku bangkit untuk bersiap. Bagaimanapun, dapur di rumah sudah lama tidak digunakan. Siang hari, mereka berdua duduk berhadapan sambil makan mie, suasana yang hangat memenuhi seluruh rumah. Sore harinya, Wang Mengyao mengganti. Dengan gaun yang dibelikan Zhang Yu untuknya, keluar dari kamar. Aku yang baru bangun dari tidur siang melihatnya. Zhang Yu, apakah kita sekarang harus bersiap untuk berangkat? Benar, benar. Ayo kita pergi sekarang. Aku melakukan gerakan ikan koi melompat. Berdiri, memeriksa barang-barang bawaan, berangkat menuju lokasi konser. Karena ini adalah konser Song Xiayue, area sekitar Stadion Nancheng beberapa kali lebih ramai dari biasanya. Tidak lama kemudian, Song Xiayue turun dari mobil mewah, Mengyao. Aku sangat merindukanmu. Aduh, adik kelas Qiuye. Lama tidak bertemu, kamu semakin tampan. Bagaimana hubunganmu dengan Mengyao sekarang? Lumayan. Aku mengangguk sebagai jawaban. Ayo kita pergi ke sana dulu. Aku akan segera sampai di sana. Di jalan, Song Xiayue dan Wang Mengyao berjalan berdampingan. Mengyao, gaunmu ini sangat cantik. Apakah ini pemberian adik kelas? Wen Yan menggelengkan kepalanya. Bukan. Ini pemberian kakakku di Amerika. Kalian sudah bertemu orang tua? Perkembangannya sangat cepat. Song Xiayue berkata dengan terkejut. Aku tidak menyangka kamu banyak berubah setelah beberapa hari tidak bertemu. Benarkah? Dia berkata sambil tersenyum, rok dan lengan bajunya bergoyang mengikuti gerakannya. Terlihat sangat anggun dan mempesona. Dulu, membuatmu tersenyum. Sangat sulit. Cepat kembalikan gunung es itu padaku. Song Xiayue berpura-pura meratap. Dan menggoyangkan tangan Wang Mengyao. Tunggu sebentar, jangan goyangkan. Dia melirik Zhang Feng yang berjalan di depan,
memastikan dia tidak menoleh sebelum menghela napas lega. Baiklah, baiklah, nanti akan kuberi petunjuk lagi. Aku baru saja membaca novel cinta dasar. Song Xiayue berkata dengan bangga. Su Chen. Di sini. Melihat Su Chen berdiri tidak jauh, aku melambai padanya. Dia berjalan mendekat sambil tersenyum dan menepuk bahuku. Peng Ge. Terima kasih banyak telah mewujudkan impianku di konser Song Yusue. Oke. Jangan bersikap berlebihan. Aku menatapnya dengan jijik dan mengeluarkan sebuah tiket. Lalu memberikan 2 tiket sisanya kepada Wang Mengyao dan yang lainnya, kakak senior. Selanjutnya, aku mohon bantuanmu untuk membawa mereka. Aku harus pergi. Setelah memperingatkan, aku berlari menuju persimpangan lain. Saat ini, di koridor belakang panggung, seorang pria mengenakan pakaian formal. Tampak cemas dan terus mondar-mandir di tempat. Melihat Zhang Feng berjalan mendekat. Pria itu buru-buru menyambutnya. Halo, apakah Anda Guru Xiu? Ya, melihat itu, aku menggaruk kepalaku karena malu. Maaf, saya agak terlambat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Masih ada waktu. Sudah ada staf di ruang rias yang menunggu Anda. Setelah mengangguk sebagai jawaban, aku buru-buru berjalan menuju ruang rias. Harus kuakui, tim profesional memang pantas mendapatkannya. Semuanya sudah diatur dengan baik. Song Yusue yang sedang dirias. Senyumnya langsung muncul di wajahnya setelah melihat Zhang Feng masuk. Guru Xiu. Kamu akhirnya datang, ya? Ada urusan yang harus kau tutupi untukku. Aku tak berdaya mengulangi alasan itu. Guru Xiu, ternyata kamu sangat tampan. Bisakah kamu memberiku tanda tangan? Seorang gadis yang baru saja duduk di samping sambil bermain ponsel, langsung menyambutku setelah melihatku masuk. Xiaomi, selesaikan pekerjaanmu dulu. Nanti baru mengobrol. Song Yusue menatap gadis itu dengan sedikit tak berdaya dan mengingatkan. Di tanganku, Guru Xiu, kamu ganti baju dulu. Aku akan mencarikanmu topeng. Mendengar bahwa ada topeng, hatiku dipenuhi dengan emosi. Aku ingat saat pertama kali bertemu dengan Kak Sue, aku juga memakai topeng di antara penonton. Su Chen duduk sendirian di samping Wang Mengyao dan Song Xiayue, merasa sangat canggung. Dia melirik waktu, memperkirakan sebentar lagi akan dimulai. Tiba-tiba, lampu di seluruh gimnasium padam, karya representatif Song Yusue. Ujung jarimu bergema di dalam stadion, di bawah sorotan lampu. Dia bernyanyi, dalam pandangannya, seperti langit malam yang bertabur bintang. Sebagai penggemar berat Song Yusue, Su Chen berseri-seri dan bersorak keras dengan gembira. Sementara Wang Mengyao dan yang lainnya di sebelahnya melambaikan tongkat cahaya di tangan mereka. Bernyanyi pelan bersama. Seiring berakhirnya musik, Song Yusue tersenyum ke kedua sisi. Halo teman-teman Nanceng, selamat malam. Begitu kata-kata ini keluar, langsung menyulut seluruh tempat. Suasana di tempat kejadian menjadi lebih meriah. Namun, saat ini bersembunyi di belakang panggung, Zhang Feng menatap Song Yusue di atas panggung dengan mata lebar. Bergumam, terlalu hebat. Menatap Song Yusue di atas panggung. Bergumam, terlalu hebat. Sangat stabil. Pada saat yang sama, hatiku mulai cemas lagi. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Aku akan naik panggung sebentar lagi. Benar. Kami juga mengundang seorang tamu istimewa kali ini. Apakah kalian tahu siapa dia? Tahu. Penonton di dalam stadion menjawab dengan sangat antusias. Terutama beberapa orang yang memegang papan nama lampu Xiu, sepertinya semua orang tahu. Guru Xiu agak pemalu, kata Song Yusue dengan sengaja, ayo berikan sorakan untuk menyemangatinya. Mari kita sambut Guru Xiu. Di dalam stadion. Tepuk tangan dan sorakan bercampur aduk, semua orang menantikan musisi internet misterius ini. Baiklah, memalukan juga memalukan bagi Xiu, apa hubungannya denganku? Zhang Feng? Dengan perasaan gugup, aku memakai topeng dan berjalan perlahan ke atas panggung. Sorak-sorai dan teriakan penonton yang antusias terus bercampur aduk. Membanjiri telingaku, membuatku merasa pusing. Aku dengan susah payah mengangkat tangan kananku dan melambaikannya sebagai sapaan. Tapi tiba-tiba, suasana menjadi sangat hening. Song Yusue menarik sudut bibirnya dan berkata, Guru Xiu, mengapa kamu menyapa ke samping? Tidak ada siapapun di sana. Yao Yao, lucu sekali. Song Xiayue terus menepuk Wang Mengyao dan tertawa terbahak-bahak. Wang Mengyao juga menutupi mulutnya dan terkekeh, menatap pria kikuk di atas panggung itu, merasa semakin menggemaskan. Para penonton di bawah panggung tertawa terbahak-bahak. Awalnya kupikir itu kesedihan yang tak terpisahkan. Tapi sekarang sepertinya lebih seperti badut. Apakah kalian percaya kalau tadi itu efek pertunjukan? Aku memegang mikrofon, hampir berbicara dengan mata tertutup. Sepertinya teman-teman dari Nanceng terlalu antusias, membuat Guru Xiu gugup. Beri tepuk tangan dong. Mari kita mulai dengan lagu, Korelsi, untuk semua orang. Oke? Oke. Penonton bersukacita. Harus dikatakan bahwa kemampuan Song Yusue untuk mengendalikan panggung sangat kuat, mampu terus memobilisasi emosi penonton.
Aku duduk di depan piano seperti robot dan menekan tutsnya. Begitu intro keluar, penyesalan muncul. Nada sedih menyebar ke seluruh gimnasium. Intro akan segera berakhir. Seorang pria dengan suara melankolis namun sedikit lembut. Memasuki ketukan dengan akurat. Suasana langsung menjadi hening. Saat mencapai bagian ref, Song Yusue menyesuaikan emosinya dan mengangkat mikrofon. Suara yang awalnya sangat manis terdengar sangat disesalkan setelah dihiasi dengan teknik. Melihat kedua orang yang bernyanyi bersama di atas panggung, Song Xiayue menyipitkan matanya, menunjukkan senyum jahat khasnya, dan berbisik di telinga Wang Mengyao. Yao Yao, dia berduet dengan orang lain. Apakah kamu cemburu? Dia tidak menjawab, tetapi matanya selalu tertuju pada pria di atas panggung yang duduk di depan piano. Setelah menekan tuts terakhir, aku menghela napas lega. Akhirnya selesai. Tapi kemudian Song Yusue berbicara. Jarang-jarang Guru Siu datang, tidak menyanyikan satu lagu lagi rasanya tidak pantas, ya kan? Harapan penonton yang hadir hanya sekali dinyalakan, sorak-sorai dan teriakan. Bersahut-sahutan, semua orang tahu, Guru Siu dan aku punya lagu baru. Benar, kan? Song Yusue tersenyum dan berinteraksi dengan penonton. Bagaimana kalau Guru Siu memilih seorang penggemar untuk bernyanyi bersama? Dia mengedipkan mata ke arahku dan terus berkata, saat ini, aku ingin mati saja. Sebelumnya tidak ada yang memberitahuku ada sesi ini, aku berdiri dengan tegar. Melihat kerumunan di depan mataku yang seperti galaksi, aku membuka mulut dengan tak berdaya. Karena Kak Yusue berkata begitu, baiklah, kemudian pandanganku menyapu barisan depan. Melihat Su Chen yang sedang merekam video, serta Song Xiayue dan Wang Mengyao, mata Kak Sue seolah memiliki bintang. Penuh dengan ekspresi harapan, terus melihatku, aku mengerti maksudnya. Berjalan ke seberang beberapa orang, gadis kecil yang mengenakan rok putih di depanku. Apakah kamu bersedia bernyanyi duet denganku? Wang Mengyao berdiri dengan senyum cerah dan mengangguk dengan pasti. Meskipun dia tahu bahwa Zhang Feng kemungkinan besar akan memilihnya, dia masih merasa sangat terkejut. Sudah kubilang, dia pasti akan memilihmu. Song Xiayue terkekeh. Dengan lembut menyentuh Wang Mengyao dengan tangannya, Wang Mengyao yang menerima mikrofon, wajahnya penuh perasaan mendalam. Melihat Zhang Feng di atas panggung, tetapi hatiku sangat gugup, lagi pula ini pertama kalinya aku bernyanyi duet dengan Kak Sue. Masih lagu cinta yang ditulis untuknya, intro instrumen musik lainnya segera terdengar, saat berikutnya di lapangan. Semua lightstick perak di tangan penonton berubah menjadi merah muda, seperti lautan Wang Yao berwarna merah muda. Namun, yang lebih mengejutkan penonton adalah suara lembut Zhang Feng yang juga memiliki sedikit nada manis. Dapat membentuk kontras yang kuat dengan lagu sebelumnya, belum lagi warna suara Wang Mengyao yang jernih dan dingin. Bagaikan pita sutra es yang meluncur di atas kulit, memberikan kesan halus dan sejuk. Apakah kalian merasakannya? Suara gadis kecil itu terdengar sangat mirip Mu Yun. Siapa Mu Yun? Dia adalah blogger harta karun yang bernyanyi dengan sangat baik di internet. Insiden kecil ini tidak mengganggu kedua orang yang berduet. Song Yusue berbisik di samping, memberikan harmoni untuk nyanyian mereka. Sinar tongkat cahaya merah muda memenuhi seluruh tempat, menyebarkan aroma manis dan bahagia tanpa henti. Setelah konser berakhir, dengan enggan aku meletakkan mikrofon, merasakan kelegaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Sepertinya Guru Siu semakin baik saja. Song Xiaoyu segera berkata dengan riang, sampai di sini saja untuk hari ini. Sangat menyenangkan bermain dengan teman-teman dari Nancheng. Sampai jumpa, hampir secara naluriah aku berucap, merasa jika terlambat sedetik saja. Hari ini aku tidak akan bisa pergi. Setelah kembali ke ruang ganti untuk berganti pakaian dan mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa staf. Aku keluar dari gimnasium dan berjalan tanpa tujuan di jalan. Konser bisa dibilang baru saja dimulai. Aku harus menunggu sekitar 2 jam lagi sebelum para senior keluar. Setelah masuk ke toko teh susu, aku memesan minuman. Ketika seseorang tidak melakukan apa-apa, mereka cenderung berpikir yang bukan-bukan. Besok masih ada 1 hari libur. Kemana aku harus mengajak para senior bermain? Tanpa terasa. 2 jam berlalu. Sebelum pergi, senior juga mengirimiku pesan. Mengatakan bahwa di sana akan segera selesai. Jadi, aku membawakan beberapa minuman untuk para senior. Berjalan menuju gimnasium, aku melihat kerumunan orang, tetapi aku tidak pernah melihat sosok para seniorku. Apa yang sedang kamu lihat? Sebuah suara tiba-tiba terdengar di telingaku. Menunggu para senior, jawabku tanpa sadar, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa suara ini sangat familiar. Dan juga disertai dengan aroma lembut yang menyenangkan. Senior. Wang Mengyao saat ini sedang berdiri diam di belakangku. Su Chen dan Song Xiaoyu berdiri tidak jauh, mengobrol. Aku dengan bodoh menggaruk bagian belakang kepalaku. Memberikan teh susu di tanganku padanya dan bertanya, apakah konsernya menyenangkan? Menyenangkan, dan Siu juga memintaku untuk bernyanyi. Wang Mengyao mengambil teh susu. Diam-diam memperhatikan ekspresi Zhang Feng. Beruntungnya kamu, aku berkomentar. Berpura-pura tidak tahu apa-apa, merasa senang untuknya. Adik kelas.
Ajak teman sekamarmu yang playboy itu. Kamu mentraktirku menonton konser, aku mentraktir kalian makan. Song Xiaoyu berkata dengan ceroboh, berjalan dengan melompat-lompat, sambil menyenandungkan sebuah lagu. Melihat suasana hatinya baik akhir-akhir ini, aku juga mengumpulkan keberanian. Senior, apakah kamu ada waktu besok sore? Mari kita jalan-jalan di taman pantai. Boleh saja. Tapi kenapa tiba-tiba ingin pergi ke sana? Dia bertanya dengan sedikit penasaran. Rahasia. Aku menunjukkan senyum misterius dan tidak memberitahunya. Dia juga sangat kooperatif dan tidak mengejar lebih lanjut. Pagi berikutnya, saat aku bangun, di meja masih ada sarapan yang dibeli Wang Mengyao. Dia juga mengirimiku pesan. Mengatakan bahwa dia sudah pergi bermain ke rumah Song Xiayue. Sambil makan, aku di ponsel. Mendiskusikan rencana sore dengan Su Chen. Aku datang lebih awal ke tempat yang dijanjikan. Nancheng sangat dekat dengan laut. Terutama jalan untuk pasangan di samping taman tepi laut. Setiap kali aku berjalan-jalan di sini, aku bisa merasakan kenyamanan yang dibawa oleh angin laut. Setelah berdiri cukup lama, aku baru melihat Wang Mengyao berjalan mendekat. Dia masih mengenakan gaun putih. Roknya sedikit tertiup angin laut, sangat anggun. Kakak senior, ini teh susu untukmu, gula 50%, tanpa es. Aku tersenyum dan memberikan teh susu yang kakak senior sukai padanya. Setelah dia menerimanya, hatinya terasa hangat. Terima kasih. Sekarang bisakah kamu memberitahuku? Mengapa kamu membawaku ke sini? Aku menggaruk kepala. Aku hanya mendengar bahwa pemandangan matahari terbenam di kincir ria di taman tepi laut sangat indah. Jadi aku ingin mengajak kakak senior jalan-jalan. Wang Mengyao mengangguk pelan setelah mendengar ini. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo cepat berangkat. Kemudian, keduanya menyusuri jalan untuk pasangan. Menikmati angin laut dan mengobrol tentang hal-hal sepele sehari-hari menuju tujuan akhir. Dengan bantuan staf, mereka berdua memasuki kabin kecil yang sama. Kabin kincir ria itu sangat kecil. Cukup untuk menampung dua orang yang saling berhadapan. Saat kincir ria mulai berputar, aku menarik napas dalam-dalam. Dan mempersiapkan diri secara mental. Selanjutnya, tidak ada yang bisa menghindar. Kakak senior, apa pandanganmu tentang berkencan? Setelah mempertimbangkan dengan matang, aku memutuskan untuk bertanya dengan halus. Menurutku, hasil terbaik adalah jika kedua belah pihak saling menyukai. Dia berpikir dengan serius dan menjawab. Kalau begitu, kakak senior, kudengar kamu tidak pernah ingin berkencan? Aku terus bertanya. Itu sangat sederhana. Karena aku belum bertemu dengan orang yang kusukai. Wajah Wang Mengyao memerah, entah karena malu. Atau karena pantulan matahari terbenam. Kakak senior, dulu aku mendambakan cinta. Tapi aku juga takut cintanya tidak tulus, jadi aku merasa lebih baik sendiri. Tapi setiap kali aku melihat orang-orang di sekitarku memiliki pasangan, aku merasa iri. Tapi aku juga sangat bingung. Tiba-tiba aku menyadari, Kak, hidupku akan sangat membosankan jika tanpamu, Zhang Feng. Suasana semakin memanas, kakak senior. Sebenarnya, menatap Wang Mengyao dengan tatapan tegas, aku menyukaimu di ketinggian. Tidak ada yang bisa menghindari pengakuan yang paling dalam ini. Wang Mengyao sedikit bingung, tetapi di antara alisnya, dia menatap Zhang Feng dengan senyum, lembut seperti air, menunggu kalimat ini. Sudah lama menunggu, tetapi setelah beberapa saat dia berbisik pelan. Dan di dalamnya ada kebahagiaan dan sukacita. Lalu bagaimana dengan surat penggemar dariku? Jadi, kakak senior sudah tahu sejak lama. Aku tersenyum dan bertanya dengan sedikit kecewa. Lalu, kakak senior menganggapku sebagai Zhang Feng atau Xiu? Bodoh. Tentu saja Zhang Feng. Tapi Xiu memberi kita kesempatan untuk bertemu. Meskipun mereka semua adalah kamu. Lalu, kakak senior, apakah kamu menyukaiku? Di bawah matahari terbenam yang merah menyala, seorang pemuda mengeluarkan keberanian yang telah dia pendam selama lebih dari 10 tahun. Kemarilah, aku akan memberitahumu jawabannya secara diam-diam. Wang Mengyao memberi isyarat dengan jarinya, tersenyum cerah. Tetapi ketika aku dengan cemas bergerak mendekat ke kakak senior tiba-tiba mengulurkan tangan dan dengan lembut menarikku mendekat.